Bandara, Bandara? Ini sama sekali nggak mirip. kalau lihat lagi kucungkil matamu. Garang Jarak amat. 38 km, perkiraan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Pada Jangan jam-jam di depan seperti ini ke macet. bandara. Harap berhati-hati Takutnya dalam agak mengemudi. macet. Kalau 1 jam sampai, uang ini untukmu. Aku nggak mau ngebut. Sampai dalam 1 jam. Nggak aman. Di kartu ini ada 40 juta. Aku kasih kau satu kesempatan. Jalan ada jutaan. Keselamatan yang utama. Maaf, Berhenti, aku nggak jadi. pukul seperti ini kemanapun sama saja. Ada urusan mendesak. Ayah mertuaku menunggu obat dariku. Aku harus sampai dalam 1 jam. Fendi, ini tim yang kau pimpin. Setahun kau buat perusahaan rugi 100 miliar. Anak gak guna yang gak bisa apapun. Uang keluarga Zora, terserah mau rugi sampai gimana pun. Urusanmu apa? Apa katamu? Bu Fiona, gawat. Baru saja serangan jantung, Pak Adi mendadak kambuh di bandara. Orang di bandara bilang kalau nggak dapat obat dalam 1 jam, Pak Adi nggak akan bertahan. Apa? Di mana obat khusus Pak Adi? Katanya ketinggalan di rumah. Aku tahu kau masih ada obat khusus Pak Adi. Cepat kasih ke aku. Pesankan kendaraan. Bawa aku ke bandara. Cepat. Tapi apa? Bu Fiona, Tuan Fendi sudah pakai semua mobil di perusahaan. Sekarang perusahaan nggak punya kendaraan. Fendi, jangan kira aku nggak tahu ini ulahmu. Keluarkan obatnya. Kau tunggu saja. Perempuan yang naik status karena jadi selingkuhan. Apa hakmu buat sombong di depanku? Ibu tiri beneran anggap dirinya ibu kandung. Halo ibu, pria tua itu sudah pasti mati. Nanti seluruh keluarga Zora bakal jadi milik kita. Nah, jangan sembrono. Main sandiwara harus sampai tuntas. Kau utus satu orang lagi buat antar obat supaya nggak ada yang bisa mencela. Ibu selalu pertimbangkan semua dengan matang. Nyawa manusia dipertaruhkan. Wanita cantik, sudah kuduga seleramu bagus. Dari begitu banyak mobil, kamu milih taksiku. Di pegunungan ini, mobilku paling cepat. Dia dijuluki Ferrari kuning. Mobilmu ini? Ferrari kuning? Kencangkan sabuk pengaman. Kali ini nggak pakai argo. Sudah lama aku nggak ngebut. Cepat, cepat. Lebih cepat. Bagus, kau wanita pertama yang desak aku untuk cepat selama beberapa tahun ini. Baik, aku penuhi permintaan. Bukan, maksudku. Kita berhenti. Maaf, sudah terlambat. Hati-hati. Hal sepele. Apa yang kau lakukan? Nona, tidak tahu apakah kau pernah dengar manusia dan mobil menjadi satu? Manusia dan mobil menjadi satu. Benar. Ongkosnya 200.000. Aku nggak akan naik mobilmu lagi nanti. Ada kartu di tasku. Ambil sendiri 40 juta. Nggak usah. Sampai jumpa. Keterampilan mengemudinya luar biasa. Nggak kalah dari pembalap profesional. Mana mungkin dia cuma sekedar supir taksi biasa. Bantu aku selidiki nomor plat mobil ini. Apa aku sudah ketahuan secepat ini? Hormat kepada Dewa Hormat Balap. kepada Dewa Balap. Hormat kepada Dewa Balap. Aku sudah lama bukan Dewa Balap lagi. Anda adalah Dewa Balap. Selama Anda menghilang beberapa tahun ini, murid Anda Victor menggantikan posisi Dewa Balap. Klub Dewa Balap jadi banyak keluhan. Mohon Anda kembali untuk memimpin situasi. Aku kembali. Kembali untuk apa? Tapi, Guru, aku ingin menjadi Dewa Balap. Kau belum pantas. Kenapa? Selama bertahun-tahun ini, kau mengikuti begitu banyak balapan maut. Kau pikir aku nggak tahu? Kau telah membunuh banyak orang dan nggak pantas menjadi Dewa Balap. Guru, kau yang memaksaku.
Ternyata kau. Benar. Akulah yang mengutak-atik remnya. Dasar licik. Licik. Yang lebih licik mungkin bukan aku, melainkan kau, Guru. Seandainya kau lebih awal memberikan komponen 4 pusaka dari mobil balap itu, sekarang takkan begini jadinya. Guru, maaf ya. Victor, kau nggak menyangka kan? Aku nggak mati saat jatuh dari tebing dulu. Sekarang kekuatanku sudah pulih sebagian. Lambat laun aku akan rebut balik semua. Hari ini kalian pulang dulu. Rahasiakan pertemuan ini. Setelah aku mengumpulkan komponen 4 pusaka mobil balap itu, aku akan kembali. Rebut posisi dewa balap dengan terhormat. Baik. Gawat, aku lupa jemput Lily pulang. Bu, sopir yang ibu cari sudah ditemukan. Di mana? Di sekolah TK Mentari. Siapkan mobil, bawa aku bertemu dia. Aku CEO grup Zora, Fiona Kolat. Fiona? Kalau bukan karenamu waktu itu, kondisi ayah mertuaku sulit dipastikan. Jadi, aku berjanji akan memenuhi satu permintaan apapun darimu. Permintaan apapun? Aku mau kau... Mau aku? Hah? Aku ini janda sial, sudah menikahi 3 suami. Tak satu pun bertahan lebih dari setahun, berani menikahiku? Bukan itu maksudku. Aku ingin kau membantuku mencari komponen 4 pusaka dari mobil balap. Komponen 4 pusaka dari mobil balap? Itu adalah roda macan putih, setir Phoenix, kaliper kuda-kuda hitam, dan juga mesin naga hijau. Benar. Itu komponen mobil balap tingkat dewa. Aku juga nggak tahu di mana. Sudahlah Lily, kita pergi. Tunggu. Aku memang nggak tahu lokasi komponen mobil balap dewa ini. Tapi aku tahu keberadaan roda macan putih. Di mana? Pusaka toko. Itu seharusnya roda macan putih ya? Lihat, ada orang nekat lagi yang datang. Ini yang keempat untuk hari ini. Kau ingin menantang ya? Benar. Kau mau menantang? Baiklah, mobilmu apa? Lamborghini? Atau Ferrari? Taksi. Taksi? Bawa taksi untuk tantang balapan? Pergi ya, pergi sana. Kenapa? Taksi nggak boleh? Bukan nggak boleh. Untuk menantang perlu bayar biaya pemeliharaan jalan 2 miliar. Kau punya? Nggak ada. Kalau begitu cepat pergi. Nggak ada uang buat apa menantang? Baru pertama kali lihat taksi ikut lomba. Jangan bicara begitu ya. Keamanan yang utama. Iya, takutnya asap knalpot Raja Jonas gak bisa kelihatan. Dia suamimu? Si pecundang? Bu Fiona, kenapa kemari? Aku yang tanggung biaya dia. Bu Fiona, apa Anda salah orang? Paman yang ini cuma sopir taksi. Kalau tersebar Anda kasih dia uang, pasti akan diketawain orang. Benar Bu Fiona, dia adalah mantan suamiku. Bawa taksi butut gak pernah sampai 80 km per jam. Di antara sopir dijuluki traktor kuning. Kau mengajari aku cara bekerja? Iya. Apa boleh aku yang bayar? Tentu, gak masalah. Asal bisa menyediakan biaya kompensasi, bengkel kami sangat menyambut. Silakan sebelah sini. Silakan. Terima kasih banyak. Antara kita berdua, gak perlu terlalu sungkan. Gimana dia bisa dekati janda sial? Gak penting. Bagus atau enggaknya. Bawa keluar uji, pasti langsung ketahuan. Hadirin sekalian, bulan ini 4 orang tantang Raja Jonas. Mereka adalah Draco, sang tangan emas. Wah, Draco sang tangan emas ini. Kabarnya tangan kanannya bisa kendalin setir dan persnel yang bersamaan. Kecepatan tangannya luar biasa. Lalu Raja Rem Agung, Jimmy Chesa, murid legendaris Yogi Chasea. Konon, dia beneran mewarisi keahlian asli Yogi. Jarak pengeremannya sudah dipersingkat di bawah 10 cm. Perlu diketahui pembalap top saja cuma 8 cm. Kemudian ada Clay Lucas, pembalap bengkel Frieta. Sudah 3 bulan gak ada yang bisa melewati Clay ini. Dia murid terakhir Raja Balap Jonas.
Baik pengereman maupun akselerasi, semuanya sempurna. Peserta keempat ini, sopir taksi Chris Yosa. Semangat. Siapa ini? Nggak kenal? Sopir taksi. Mau balap juga? Jangan begitu. Jangan-jangan dia bisa drift. Benar, jangan sampai melayang ke jurang. Seperti biasa, untuk menantang Raja Balap Jonas, kau harus menantang muridnya dulu, Clay. Tantangan pertama ini adalah uji rem, uji akselerasi. Siapapun yang skornya lebih tinggi dan melampaui Clay berhak menantang Raja Balap Jonas. Untuk wasitnya, kita ada pembalap cantik dari bengkel Frieta, pembalap wanita Kiana Hasar. Kali ini aku yakin tangan emas menang. Kurasa Jimmy punya peluang. Hah? Lagi pula dia murid Raja Balap. Menurutku nggak ada yang punya harapan. Siapa bisa menandingi Clay murid dari Raja Balap Jonas? Tantangan pertama, uji rem mengukur jarak pengereman. Mobil harus melaju di atas 100 km per jam dan jarak rem nggak boleh melebihi 10 cm. Kecepatan 100 km per jam, jarak pengereman maksimal 10 cm. Pakai standar pembalap profesional kelas atas untuk menguji keempat pembalap ini. Para pembalap bersiaplah. Apa yang dilakukan orang itu? Entahlah, Kenapa dia belum mulai? gagal dalam 1 menit langsung eliminasi. Chris, taksi bututmu jangan-jangan gak bisa mencapai 100 km per jam. Kau ini pulang saja mengemudi taksi. Balap mobil bukan untuk orang sepertimu. Tenang. Keras kepala. Jarak mobil Jimmy ke finish 9 cm. Kontrol jarak rem yang sangat presisi. Pantaslah jadi murid Raja Rem Agung. Tersisa 30 detik terakhir. Bocah, mobil rongsokanmu gak bisa berhenti. Gila, dia membuka pintu. Apakah dia ingin bunuh diri? Ini, gimana mungkin? Cukup menarik. Ini rem kaki. Ini rem kaki legendaris yang sering diceritakan. Sepertinya cuma taksi seperti ini yang bisa membuka pintu saat melaju, lalu mengerem pakai kaki. Benar-benar dipaksakan. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Oh, benar. 1 cm jarak pengereman 1 cm. Memecahkan rekor pengereman sepanjang sejarah bengkel Frieta. Pria ini memang misterius. Mungkin dia bisa membantuku. Aku umumkan Chris mendapat nilai sempurna. Cuma trik licik. Kalau kecepatannya bukan cuma 100 km per jam, mana mungkin dia pakai rem kaki. Di ronde kedua, aku nggak akan kalah. Ronde kedua adalah adu akselerasi. Ronde akselerasi ini bukan cuma ujian untuk pembalap, tapi juga untuk kendaraannya. Siapa yang mencapai akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam jarak terpendek, dialah pemenangnya. Apa? Api hijau? Api hijau Clay dipadu mesin V8 turbo? Belum ada tandingannya saat ini. Sepertinya ketiganya akan kalah di ronde ini. Hah? Kemampuannya kalah. Aku mengundurkan diri. Cuma segini. Nah. Mobil Jimmy bisa menyemburkan api biru. Ini mobil balap dengan nilai puluhan triliun. Chris, dengan apa kau lawan aku? Chris, tahu kenapa aku pilih Jimmy? Kau kira dia cuma bisa balap mobil. Dia punya uang berlimpah. Sementara kau... Balap mobil itu olahraga mahal. Sopir taksi, mana mungkin sanggup. Tampaknya pemenang ronde ini pasti adalah Jimmy. Pembalap ini masih mau menantang? Anak muda, lebih baik menyerah. Dia pakai mesin V10. Harganya 136 triliun. Bukan untuk dibandingkan dengan taksi seadamu. Gak dicoba mana bisa tahu. Apa yang terjadi? Satu mobil taksi bisa menyemburkan api hijau? Hah? Ini mustahil. Jangan-jangan dia pakai mesin V8 juga. Api biru? Ini level di atas api hijau. Sama seperti mobil balap api biru milik Jimmy yang bernilai 120 triliun. Ini gak mungkin. Api biru? Itu juga api biru. Itu seenggaknya adalah mesin V10 turbo. Mobil balap bernilai puluhan miliar baru bisa menyemburkan api seperti itu. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam bisa di bawah 3 detik. Gila. Ini sungguh gila. Mesin senilai puluhan miliar dipasang di mobil taksi. Ini beneran pemborosan.
Ini sama sekali nggak mungkin. Si sampah masyarakat, sopir taksi mana mungkin knalpotnya menyemburkan api biru? Palsu, pasti palsu. Mungkin saja, dengan menambahkan unsur khusus ke bensin, bisa membuat knalpot menyemburkan warna lain. Begitu, pasti dia menambahkan sesuatu ke bensinnya. Kalau nggak, mana mungkin sopir taksi bisa menyemburkan api biru. Kau benar, dengan bensin khusus nggak akan membantu kinerja mobil sama sekali. Ini hanya mau menarik perhatian. Sudah kuduga, mana ada orang gila yang pasang mesin turbo di taksi. Ternyata dia sendiri yang memberi bensin khusus ke mobil. Apa? Ungu? Kanan mesin V12 stop yang bisa keluarin api ungu. Apa ungu? Kurasa ini jasa bensinnya. Mari kita uji. Bagus enggaknya baru ketahuan. Bakar mesin di tempat. Maju dong. Iya, maju dong. Benar, peserta harap perhatikan waktu tinggal 5 detik terakhir. 5, 4, 3. Semangat ayah! Ya, 1. Cepat sekali. apa yang kulihat? Kilat! Kilat kuning! Kecepatannya luar biasa. Jarak akselerasinya 50 meter. Rekor akselerasi 50 meter. Bukankah ini lebih baik dari 70 meter Jimmy? Hampir 20 meter lebih pendek. Mungkinkah taksi ini beneran api ungu? Lily, ayahmu beneran hebat banget. Tentu saja. Ayahku memang sangat hebat. Lily, kenapa kau memandangku? Bibi, apakah kau calon ibu baruku yang dicari ayah? Kalau ayahmu bisa memenangkan balapan ini, bisa kupertimbangkan. Ayahku pasti menang. Baik, Enggak. Gimana mungkin ini benar? Apa kau meragukan penilaianku? Aku nggak berani. Aku umumkan pemenang uji akselerasi ini. Chris Yosa. 50 meter. Sepertinya kemampuanku baru boleh 30%. Bocah tua. Meskipun mobilmu mengeluarkan api ungu, mesin V12 pun nggak ada artinya. Balapan mobil bukan untuk orang rendahan kayak kau bisa ikut. Jangan terlalu sombong. Mau mengalahkan guruku. Kau masih jauh darinya. Ujian ronde kedua. Silahkan wasit umumkan hasil pertandingan. Aku umumkan yang berhak menantang adalah Jimmy. Dan sopir taksi ini, Chris. Chris, aku sarankan kau mundur. Agar nanti nggak tewas di trek. Itu nggak baik. Gak usah kau khawatirkan. Raja Balap Jonas, tiba! Kau berani? Kenapa nggak tabrak saja orang rendahan ini? Sayang sekali. Oh iya, bukannya kau bilang dia nggak guna? Gimana aku bisa tahu? Dia pernah belajar di kelas setir ayahku. Baru kemudian jadi sopir taksi. Mungkin ayahku ajari dia beberapa trik. Oh, begitu rupanya. Begini caramu menyetir. Maaf, barusan ada kesalahan. Begini, aku punya 2 miliar. Cukup nggak? Guru, Diam. Dasar nggak berguna. Bahkan sopir taksi pun nggak bisa kalahkan. Kedepannya, jangan panggil aku guru lagi. menyetir tanpa perhatikan keselamatan. Orang sepertimu gak layak jadi pembalap. Dia bilang aku nggak perhatikan keselamatan. Dia bilang aku nggak layak jadi pembalap. Menurut kalian, apa aku layak jadi seorang pembalap? Ini salah satu dari 10 pembalap top. Raja Balap Jonas. Karakter Raja Balap memang otoriter. Tapi kalian menyetir nggak usah diragukan. Kabarnya teknik drift ekstrimnya sangat luar biasa. Hari ini ada tontonan seru nih. Konon kalau menang lawan Raja Balap Jonas bisa dapat hadiah miliaran, ditambah pusaka toko yang legendaris. Kau bawa hadiah dari pusaka toko. Konon, pusaka toko bengkel Freta adalah roda macan putih yang legendaris. Benarkah? Kabarnya nggak mungkin tanpa dasar. Kemungkinan besar itu benar. Roda macan putih pasti jadi milikku. Raja Balap Jonas, mohon bantuannya. Kawan lama, aku merasakanmu. Tantangan kali ini, para peserta semuanya menggunakan kendaraan pribadi. Lokasi balapannya di Gunung Akina ini.
Jalan gunungnya berkelok-kelok tajam. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Siapapun yang mencapai garis finish tercepat akan dinyatakan menang. Selanjutnya, kita alihkan siaran ke wasit kami, Yana Hasar. Silakan semua bersiap-siap. Roda macan putih. Aku pasti akan menangkan. 4 lubang knalpot. Ini mobil kelas A, malaikat suci yang legendaris. Menarik. Kalau begitu, aku juga harus tunjukkan kemampuan sebenarnya. 3 lubang knalpot. Ini mobil kelas B. Levin sang mobil legendaris. 1 mobil kelas A, 1 mobil kelas B. Chris, taksi bututmu bahkan bukan mobil balap kelas D. Apa yang mau kau bandingkan? Taksi ini sudah cukup untuk kalahkan kalian. Apa? Dia benar-benar pakai taksi butut itu untuk ikut lomba. Apa dia sedang membuat lelucon? Chris, lebih baik kau berlutut memohon padaku. Kalau aku sedang baik hati, barangkali bisa aku pinjamkan mobil kelas D untukmu. Dasar nggak tahu diri. Chris, kalau kau mengalahkanku, mobil kelas A senilai 600 miliar ini bakal jadi milikmu. Wah, taruhannya besar sekali. Kak Jimmy, kau ini... Tapi kalau kau kalah, kau harus merangkak di bawah selangkanganku. Kak Jimmy, kau jahat banget. Chris, butuh bantuan? Aku bisa carikan mobil. Kenapa? Takut? Kalau takut, sujudlah sekarang. Masih ada waktu. Baik, ku terima. Bagus, kau sendiri yang bilang. Semua sudah mendengarnya. Remnya memang, dan manuvernya sedikit lebih baik dari Jimmy. Tapi balapan mobil bergantung pada mobilnya. Jimmy punya mobil balap kelas A. Pasti dia kalah kali ini. Lily, ayahmu ceroboh sekali. Kak Fiona, aku percaya pada ayahku. Oh. Jangan lupa janji kita. Kalau ayahku menang, kau harus jadi ibuku. Baik, aku setuju. Semuanya bersiap di tempat. Bersedia. Mulai. Mobil Jimmy cepat sekali. Mobil Raja Balap Jonas juga sangat kencang. Aku bahkan gak lihat dengan jelas. Sopir taksi, apa kau gak bisa temukan pedal gas? Mobil bayaran anakku saja jauh lebih cepat darinya. Chris, kau pasti akan kalah. Di mana taksi Bella? Semangat Kak Jimmy, saat ini cuma Jonas di belakangmu. Sedangkan Chris itu, dia bahkan gak bisa melihat knalpotmu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Sudahlah, kalahkan Jonas dulu. Mobil kelas B receh. Meskipun kau raja balap, tetap gak bisa mengalahkanku. Apa? Bocah, ini Gunung Akina. Banyak tikungan, sedikit jalur lurus. Cepat di tikungan, baru cepat sesungguhnya. Sialan, tunggu saja di jalur lurus berikutnya. Aku pasti akan meninggalkanmu jauh. Kak Jimmy, hati-hati. Aku tahu harus waspada pada Jonas. Kenapa buru-buru? Lihat gimana aku menyalipnya. Bukan Kak Jimmy, aku menyuruhmu waspada ke belakang. Guru, awas di belakang. Hah, gimana mungkin? Gimana bisa nggak berhasil? Sama sekali nggak boleh kalah darinya. Sama sekali nggak boleh. Hah, mau lewat? Akan aku halangi. Mau lewat dari mana? Cuma ini aja. Menyalip. Jangan mimpi, Chris. Jangan salahin aku nggak kasih kau kesempatan. Kutinggalkan celah untukmu. Kalau berani, saliblah di depan mataku. Celah selebar ini sudah cukup. Nggak tahu apakah kau pernah dengar. Di dunia balap ada satu jurus namanya bidadari dari langit. Taksi ini sudah nggak ada kesempatan lagi. Jaraknya begitu dekat. Dia sama sekali nggak bisa menyalip. Bagus, jarak antara Jimmy dan Raja Balap Jonas pengendaliannya sempurna sekali. Antara 2 mobil, nggak lebih dari 1 meter. Bisa ikut di belakang Raja Balap Jonas sudah bisa disebut tanpa penyesalan. Satu langkah pengaruhi semua langkah. Akselerasi mobil balap kelas A begitu mendapat keuntungan awal sama sekali nggak akan kasih kesempatan apapun kepada orang lain.
Apa yang terjadi? Taksi itu masih terus berakselerasi. Apa yang dia inginkan? Apakah dia mau menyalip secara paksa? Apa? Masih mau menyalip paksa? Dia pasti sudah gila. Dia akan hancur bersama mobilnya. Buat apa sih? Balap mobil sama sekali bukan untuk orang kelas bawah seperti dia yang bisa ikut serta. Beneran gak tahu diri. Sial. Hah? Ini nggak mungkin. Hah? Malu-maluin. Gimana mungkin? Aku tahu itu kerikil. Dia memanfaatkan benturan kerikil itu untuk melambungkan kendaraan lalu melaju menempel di tembok. Keterampilan luar biasa. Sialan. Maaf, mobilmu kusalip. Huh. Bocah, kalau nggak mau mati, menyerahlah dengan baik. Di Gunung Akina ini nggak ada yang berani nyetir di depanku. Inikah caramu? Rupanya kemampuanmu cuma segini. Pemenang berhak jadi raja. Aku tunggu di garis finish. Hah. Aduh, bannya meletus. Sayang banget. Orang kelas bawah memang harus sadar diri. Chris, aku tunggu di garis finish. Bersujudlah kepadaku. Apa yang terjadi? Taksi itu jelas-jelas memimpin. Kenapa tiba-tiba melambat? Cepat lihat, bannya meletus, bannya meletus. Benar juga, bannya meletus. Sayang banget tekanan ban yang meletus gak memadai. Roda 4-nya gak seimbang. Kini balapannya gak bisa dilanjutkan. Ini nggak adil. Kalian curang. Curang apa? Ini bukan curang. Balapan memang penuh ketidakpastian. Kenapa taksi yang dia kendarai nggak meletus? Tapi mobil kelas B guruku harus meletus. Lagi pula, bisakah taksi dipakai balapan? Tahukah kau berapa harga satu ban mobil balap kelas A milik Kak Jimmy? Cukup beli 10 taksi bututnya. Balapan tetaplah balapan, semua ditentukan oleh kemenangan. Siapa tercepat dialah pemenangnya. Jadi aku umumkan Chris gagal dalam lomba. Ada yang salah. Chris, nggak menyerah. Apa? Apa orang bodoh itu sudah menyerah? Tenang saja, kalian sudah tinggalin dia beberapa kilometer. Mana mungkin dia bisa menyusul? Dia belum menyerah juga. Lupakan saja. Dia cuma sampah yang gak layak tampil. Gak ada waktu untuk berdebat dengannya. Sekarang fokus bersaing merebut gelar juara. Bocah, kusarankan kau jangan kalahkan aku. Roda macan putih pasti jadi milikku. Lagi pula, ini libatkan banyak orang penting. Tolong hargai aku. Gak peduli seberapa berkuasanya dia. Gak boleh menyalipku. Gak ada dari kalian yang boleh lakukan itu. Kau... Perlu kukatakan sekali lagi? Kau memang kejam. Ban meletus, tapi aku tetap bisa menang. Chris ini melaju pelan ke garis finish. Kenapa memangnya? Ini balap mobil. Yang penting siapa yang lebih dulu sampai. Benar, gak ada seorang pun yang bisa melampaui guru. Mereka datang, yang memimpin adalah Jonas. Mobil Raja Balap Jonas, diikuti ketat oleh mobil Jimmy. 1 kilometer terakhir, siapa yang pertama mencapai garis finish? Nona Fiona, kau sudah lihat, pemenangnya sudah jelas. Masa sopir taksi kecil ini berani mencoba melawan takdir? Memang betul, taksi itu hampir gak punya harapan. Dia tertinggal terlalu jauh. Iya, sampai menghilang dari siaran langsung. Tapi itu wajar, masa sebuah taksi bisa menyaingi mobil balap senilai triliunan? Kenapa? Ada cahaya mobil di langit. Hah, ini? Kalau kecepatan nggak bisa mengejar, maka ambil jalan pintas saja. Manusia dan mobil menjadi satu. Ini teknik apa? Mobil yang jatuh dari langit. Dia sepertinya yang pertama tiba. Maaf ya, ban mobilnya kempes. Terjungkal dari puncak bukan aturan kan? Enggak. Asal bisa pertama mencapai garis finish berarti menang. Tapi gimana kau melakukannya barusan? Manusia dan mobil menjadi satu. Manusia dan mobil menjadi satu?
Kabarnya ini tingkat tertinggi pembalap. Cuma dengan mencapai tingkat ini, mobil bisa mendarat dengan mulus. Keterampilan luar biasa, benar-benar luar biasa, Pak Chris. Ini gak mungkin. Guruku kalah. Yeay, menang. Ayo temui ayahmu. Cepat lihat, mobilnya datang. Kau balik dengan cukup cepat. Kenapa? Ban mobilmu kempes, lalu mengundurkan diri dengan malu. Tadi kau nggak mati di jalan gunung, berarti kau beruntung. Chris, kalau tahu begini, ngapain ikut kompetisi dari awal? Ayo, kau sudah kalah. Cepat datang ke sini. Bersujud dan membungkuk. Sujud 3 kali dengan suara keras, nggak boleh kurang satu pun. Bersujud mengakui kesalahan padamu. Kau salah paham kan? Ada apa dengan bengkel Frieta kalian? Pitaf ini sudah putus sebelum aku sampai. Kalian sangat nggak profesional. Aku nggak akan ikut lomba lagi ke depannya. Sebenarnya, Raja Balap Jonas... sudah. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Guru pemenang pertamanya sebenarnya. Cukup. Aku sangat kecewa dengan penampilanmu. Hei, jangan jadi muridku lagi mulai sekarang. Aku nggak menerima sampah. Chris, jangan bertele-tele lagi. Banyak orang sedang menonton. Kalau kau laki-laki, terima hasil taruhan. Cepat berlutut di hadapanku. Benar, akui kekalahanmu. Atau nasibmu akan buruk. Berikan malaikat sucimu kepadaku. Chris, kau nggak ada habisnya ya? Apa matamu buta? Akulah yang menang, kau kalah. Kau yang harus berlutut dan sujud minta maaf. Dengar nggak? Aku mau bilang, wasit akan umumkan hasil pertandingan. Nggak akan menyerah kalau belum kapok ya. Akan kubuat kau mengakui kekalahanmu. Aku umumkan pemenang kompetisi ini adalah... Pemenang kompetisi ini, Chris Yosa. Dengar nggak? Pemenang? Kau bilang siapa? Dengan apa Chris bisa jadi pemenang? Kau nggak terima? Aku jelas nggak terima. Aku selalu di depannya. Bannya saja sudah meletus. Gimana mungkin dia mendahuluiku? Pasti ada kecurangan. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini nggak mungkin. Dia main akal licik. Emang Chris main akal licik, tapi apakah kau berani mencobanya? Dia berani mempertaruhkan nyawa terjun dari tebing. Kau berani? Tapi... Kau mengaku pembalap. Nyawa saja nggak rela dikorbankan. Pembalap macam apa kau? Manusia dan mobil menjadi satu. Mana mungkin bisa. Yang bisa mencapai level ini pasti kalangan elit dunia balap. Dia ini siapa sebenarnya? Guru, dia curang. Mobilku taksi, ada kamera dashboardnya. Boleh aku perlihatkan ke semua orang. Apa kau menembak diam-diam saat balapan? Guru, diam kau. Keahlian gak sebanding sama orang, bukan aib. Sekarat gak mengakui, itu baru memalukan. Berdiri. Chris, jangan terlalu bangga dulu. Kau cuma kebetulan beruntung. Kalau memang benar-benar hebat, ngapain jadi supir taksi? Benar sayang, ayo pergi. Orangnya boleh pergi, tapi mobilnya tinggalkan. Apa katamu? Chris, jangan bermimpi. Kau berani mengincar malaikat suci Jimmy. Itu mobil balap kelas A. Apa kau pantas? Kenapa? Mau ingkar janji? Jimmy, jangan-jangan kau mau mengingkarinya. Gak ada orang yang bisa main curang di depanku. Jimmy, jangan-jangan kau nggak bisa terima kekalahan. Baik. Chris, kau memang berani. Tapi, urusan kita masih belum selesai. Mobil balap kelas A masih lumayan. Cukup untuk latihan mengemudi. Menggunakan mobil balap kelas A nilai miliaran cuma untuk berlatih. Ini keterlaluan sombongnya. Pak Chris, selamat buat kemenangannya. Ini hadiah 200 miliar. Silakan diterima. Aku mau pusaka toko. Kau mau pusaka toko? Benar. Gawat, roda macan putih ini jangan-jangan beneran diambilnya. Meski cuma rumor, orang penting itu sengaja meminta barang ini. Chris, kukira kau sudah pintar. Tapi ternyata tetap bodoh. Jangan-jangan kau benar-benar mengira... Jangan-jangan kau benar-benar mengira pusaka toko ini benar-benar roda macan putih. Benar. Meski kabar anginnya begitu, itu hanya isu belaka. Nggak ada yang percaya. Bos, karena dia memilih, berikan saja. Bodoh sekali. Kalau benar roda macan putih, apa mungkin bisa sampai ke tanganmu? Ini cuma trik promosi lomba saja. Bengkel Frieta sudah dapat untung miliaran dari biaya tantangan. Pak Chris, kau masih bisa memilih sekali lagi.
Bila benar memilih pusaka toko, jangan sampai menyesal nanti. Pak Kris, aku ingatkan kau sebentar. Pusaka toko ini kemungkinan besar cuma tipuan belaka. Roda macan putih sudah hilang di telan zaman. Gak ada yang tahu keberadaannya. Memang, kalau bengkel Frita punya roda macan putih, mungkin biaya tantangannya saja lebih dari 2 miliar. Banyak orang menantang meski 2 miliar. Aku tetap mau pusaka toko. Baik, sepakat. Staff, bawalah pusaka toko milik bengkel Frita ke sini. Chris, lihat baik-baik. Roda macan putih yang kau dambakan itu. Gimana bisa begini? Bukankah ini cuma setumpuk ban bekas? Kris, 200 miliar gak kau ambil? Malah memilih ban bekas. Kalau begitu, selamat. Kau dapat roda macan putih. Hei pria tua, kau beneran tolol sekali. Kalau bengkel Frita punya roda macan putih, mana mungkin kau bisa dapatkan? Chris, pusaka toko dikasih padamu. Kau harus menjaganya baik-baik. Pak Kris, aku sudah mengingatkanmu. Sayangnya, pilihanmu salah. Bengkel Frita, kalian keterlaluan. Menggunakan setumpuk ban bekas sebagai pusaka toko. Ini penipuan. Kau kira aku janda sial yang gak tahu kualitas? Aduh, jangan. Bu Fiona, jangan bicara seperti itu. Pusaka toko ini ditemukan di dekat TKP sang dewa balap kala itu. Meskipun berkarat dan tampak biasa, bisa jadi mutu manikam tersembunyi. Kalian? Lagi pula, dia yang memilih sendiri. Bengkel kami sudah mengingatkan. Benar. Bengkel Frita gak pernah menyatakan pusaka toko ini adalah roda macan putih. Cuma bilang kemungkinan. Bu Fiona, ucapan kami benar kan? Kris, tahu apa yang paling kuremehkan darimu? Aku meremehkanmu karena sifat picikmu. Kau pikir menang dengan kecurangan, kau sudah jadi yang terhebat? Aku bertanggung jawab atas pilihanku. Bukan urusanmu. Kau, Chris, percayalah padaku. Aku akan temukan roda macan putih itu. Nggak usah, karena sudah kutemukan. Nggak mungkin. Chris, apa mungkin kau mau bilang keempat ban bekas ini adalah roda macan putih? Pak Chris, terimalah kenyataannya. Bos, kalau dia bilang begitu berarti benar. Sayang sekali, alangkah baiknya kalau beli 200 miliar alhasil dapat 4 ban bekas yang nggak sampai 200 ribu. Bos, jadi keempat ban ini sekarang milikku. Benar, nggak boleh menyesal. Baik, bos. Bisa bantu pasang ban ini? Bisa saja. Hah. Ah? apa? Ini Barusan apakah seekor macan putih lewat? Roda macan putih, inikah ban legendaris yang gak terkalahkan? Ban suci yang gak pernah haus itu? Roda macan putih? Kawan lama, kita bertemu lagi. Guru, itu roda macan putih. Itu beneran roda macan putih. Aku nggak buta. Roda macan putih. Gimana dia bisa tahu? Gimana mungkin dia mengetahuinya? Ini nggak seharusnya terjadi. Ini beneran keajaiban. Gak kusangka roda macan putih ternyata tersembunyi di antara ban-ban bekas. Gesekan ban berkecepatan tinggi tadi telah mengikis lapisan penyamarannya menyingkap ban aslinya. Pak Kris, aku bersedia membayar 1 triliun untuk tukar ban ini. Gimana? 1 triliun mau beli roda suci ini? Benar-benar mengada-ada. Aku tawar 2 triliun. Kris, 2 triliun ini bisa menjamin hidupmu sampai tua. Aku nggak akan jual berapapun harganya. Chris, ini roda milik bengkel Frieta. Jangan-jangan kau mau merebutnya paksa. Benar. Ini adalah pusaka toko bengkel Frieta. Cepat serahkan ban itu. Benar. Ambil 1 triliun itu dan pergi. Atau pergi tanpa speser pun. Omonganmu sendiri seperti angin lalu. Barusan kau bilang nggak akan menyesal. Benar. Jangan-jangan bengkel Frita mau ingkar janji. Enggak. Kalian salah dengar. Yang ku maksud, ban bekas untukmu. Tapi roda macan putih di dalamnya milikku. Lalu gimana kalau aku nggak mau kasih? Chris, orang bijak tahu situasi. Kau nggak sanggup kuasai roda ini.
Lebih baik cepat serahkan. Chris, kasih roda ini ke aku. Aku jamin kau aman. Kalau enggak, akibatnya sulit ditebak. Rebut roda macan putihnya. Chris, hati-hati. Serang. Bongkar taksinya. Oh, roda macan putih memang luar biasa. Kalau aku punya roda ini, siapa yang bisa menyalip mobilku? Inikah kekuatan roda macan putih? Kita maju bersama. Memangnya satu mobil taksi bisa mengacaukan segalanya? Kau berani? Lawan aku. Berhenti. Apakah bengkel Frita sudah bangkrut? Nona Regina dari Otomotif Kunla. Benar, itu Nona Regina, putri pemilik Otomotif Kunla. Katanya dia tunangan dewa balap sekarang. Nona Regina, kenapa Anda datang? Kalau aku nggak datang, gimana tahu kalau bengkel Frita kalian memakai cara hina seperti ini buat ingkar janji? Masih mau berkecimpung di dunia otomotif? Bukan, aku. Nona Regina, bukan begitu. Kau siapa? Apa aku tanya padamu? Regina dari Otomotif Kunwa. Gadis kecil dulu itu sudah besar sekarang setelah bertahun-tahun. Hari ini, siapa yang berani hadang Pak Chris, berarti melawan aku, Regina. Dan melawan Otomotif Kunla, ditambah keluarga Zora. Pak Chris, aku tonton balapanmu hari ini, sangat bagus. Aku mau mengundangmu ikut lomba Dewa Balap 2 minggu lagi. Kau mau? Lomba dewa balap apa? Lomba dewa balap itu tempat berkumpulnya pembalap terkuat dan dewa balap dari berbagai penjuru. Banyak juga mobil legenda kelas S. Aku nggak ada kualifikasi ikut itu. Atas dasar apa dia bisa? Cukup dengan dia mengalahkanmu, itu pun pakai taksi. Apa ini cukup? Apa Victor juga akan ikut? Tentu, dia Dewa Balap, pasti akan ikut. Baik, aku ikut. Sampaikan pada Victor. Gelar Dewa Balap akan kuambil kembali. Chris, kau lancang sekali. Kau pikir dengan akal licikmu mendapatkan roda macan putih, lalu kau berhak menantang dewa balap. Kau juga pantas. Chris, kukira kau sudah berubah. Ternyata kau cuma berubah dari sampah gak guna menjadi sampah yang sombong dan angkuh. Itu masih lebih baik daripada wanita yang ninggalin suami dan anak. Kau, Gak ada Dewa Balap yang gak terkalahkan. Ayo pergi. Lily? Kenapa aku merasa dia agak familiar? Seperti Kak Chris. Lily, kau pulang dulu ya. Ayah perlu bicara dengan Bibi Fiona. Maaf ya, perkataan anak kecil jangan dianggap serius, jangan dipikirkan. Aku sangat tua. Nggak tua. Karena kau mau ikut lomba Dewa Balap, pasti butuh mobil balap yang bagus kan? Nah, aku bisa menguruskan satu untukmu, mobil balap setara kelas S. Aku cukup dengan mobil bututku ini. Gimana dengan setir Phoenix? Nggak pantas menerima pemberian tanpa jasa. Tentu saja, ada syaratnya. Syarat apa? Jadi tunanganku. Temani aku ke perjamuan keluarga Zora besok. Oh. Nenek, inilah putra sulung Yogi, Raja Rem Agung, Nathan Kasea. Waktu itu dialah yang nyetir ke bandara mengantarkan obat untuk kakek. Pak Nathan, terima kasih sekali untuk bantuannya. Kalau bukan karena kau, sudah pasti suamiku dalam bahaya. Sama-sama. Ini cuma hal kecil. Hebat. Ku dengar jarak yang 1 jam di jam sibuk, dia cuma butuh setengah jam. Murid yang hebat dan guru yang hebat. Kemampuan menyetir Nathan ini sepertinya setara dengan Raja Balap generasinya. Omong-omong soal waktu, lomba Dewa Balap itu sebentar lagi dimulai. Nggak tahu Nathan ini ikut atau enggak. Kalau kakakku ikut, seenggaknya bisa masuk 10 besar. Tetaplah rendah hati. Nyonya Zain, Anda gak tahu. Waktu itu demi mengejar waktu, Kak Nathan nekat terobos 20 lampu merah, tabrak sampai 78 pejalan kaki, baru berhasil mengantar obatnya. Bagus, memang pantas disebut pembalap terkenal. Keluarga Zora pasti akan membalas budinya. Sama-sama. Pak Adi sangat dihormati. Bisa menyelamatkan nyawanya. Jangankan cuma menabrak 78 orang, bahkan menewaskan belasan pun nggak apa. Menyetir ugal-ugalan, kau masih berani bangga?
Menurutku, seharusnya SIM-mu dicabut agar nggak bisa menyetir seumur hidup. Fiona, tutup mulutmu. Cuma menewaskan beberapa orang saja. Keluarga Zora juga akan bayar biaya pengobatan. Kenapa beberapa orang itu, apakah nyawa mereka lebih penting dari ayah mertuamu? Oh, orang yang antar obat untuk ayah mertuaku, kenapa jadi Nathan? Apa maksudmu, Bu Fiona? Kalau bukan Pak Nathan yang antar obatnya, apa mungkin kau yang antarkan? Fiona, kau sibuk sekali. Kukira kau orang sibuk gak akan datang. Fiona, kau pembawa sial. Kesehatan ayah mertuamu buruk tapi belum mati. Sebagai menantunya kau malah berkomentar sinis. Apa kau nggak sabar dia mati agar mewarisi harta keluarga Zora? Betul, memang Tuan Fendi lebih perhatian. Dia mengundang kakakku untuk mengantarkan obat dari jauh. Gak kayak seseorang yang setiap hari bergaul dengan warga biasa. Apa kau kesepian atau benar-benar kelaparan? Kurasa kau memang gak pilih-pilih. Warga biasa yang kau sebut itu? Jangan-jangan aku ya? Akhirnya Pak Kris datang juga. Aku kira kau menolakku. Janji sebelumnya masih berlaku. Tergantung performamu. Oh ya, jasamu hampir saja diklaim orang lain. Chris, kau gak mengemudikan taksi bututmu? Ngapain kau kesini? Kau wanita yang gila uang. Bisa datang. Kenapa aku nggak boleh datang? Kak Nathan, dia inilah yang pakai cara licik untuk merebut mobil balap kelas aku. Roda macan putih juga ada di tangannya. Ah, kau merebut mobil balap. Adikku, perhatikan kata-katamu. Bukan merebut, tapi mengambil. Mengambil dengan terang-terangan. Kau cari mati. Fiona, orang ini kau yang ajak datang. Kenapa? Jangan-jangan kau mau bilang obat itu dia yang kirim untuk kakek. Kau... Fiona, berdasarkan apa kau memukul anakku? Kenapa? Apa memukul putraku sendiri mengganggumu? Memangnya kau boleh memanggil namaku begitu saja? Fiona, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Cucu kesayanganmu berbicara seperti itu pada penyelamat nyawa kakeknya? Dia nggak keterlaluan? Apa? Yang mengirim obat itu dia? Apa? Dia? Kenapa? Kau juga pembalap? Dia? Pembalap apanya? Dia cuma sopir taksi yang bisa ditemui di mana-mana. Apa? Sopir taksi? Nenek, denger nggak? Fiona bilang dia naik taksi ke bandara mengantarkan obat untuk kakek. Fiona, aku tahu kau mau merebut jasa. Tapi seenggaknya carilah alasan yang lebih masuk akal. Dari kantor ke bandara saat jam sibuk, sekarang ini paling cepat butuh 1,5 jam. 30 menit. Gimana kau perginya? Terbang ke sana. Fiona, kau keterlaluan sekali. Sia-sia keluarga Zora begitu baik sama kau. Mengizinkanmu sebagai menantu memimpin grup Zora. Sepertinya keputusan ini harus diubah. Nyonya Zane, kalian juga jangan salahin Dana Fiona. Dia cuma salah menilai orang. Yang bermasalah sebenarnya Chris. Benar, Chris ini selalu licik dan suka mengelak. Ucapannya nggak bisa dipercaya. Kalau begitu, mulai sekarang jabatan CEO grup Zora ini akan dipegang oleh Fendi. Fiona, tinggallah di rumah saja. Sedangkan kau, pengawal, usir dia keluar. Tunggu. Suamiku, akhirnya kau sadar. Sudah jauh lebih baik. Ayah, lihatlah betapa perhatian Fendi padamu. Saat kau tahu kau lupa membawa obat, dia langsung suruh pembalap hebat Nathan mengantarkan obat untukmu. Ucapannya benar. Pak Adi bisa melewati momen krisis ini, semua berkat Nathan. Kakek, kau nggak usah berterima kasih pada aku. Ini memang tugasku. Kelak, grup Zora di bawah pimpinanku pasti akan makin jaya. Seseorang sekarang sudah di depan Tuan asli masih gak mau pergi dengan cepat. Haruskah kau diusir paksa? Benar. Kalau masih nggak mau pergi, awas. Kakimu bisa patah. Kenapa masih bengong? Sekarang aku atas nama CEO grup Zora memerintahkan kalian cepat usir 2 orang ini. Dasar kurang ajar. Kakek. Ayah, tenanglah dulu. Ini semua salah Fiona. Fiona yang bawa sopir taksi ini juga bilang kalau dia yang nolong Anda. Bukankah ini keterlaluan? Diam kau. Ibu, Suamiku, kau ini. apa mungkin otak kakek Adi terluka sampai dia jadi linglung? Mungkin saja. Kakek, apa kau jadi linglung? Aku belum mati. Anak muda, semua berkat kau. Kalau bukan kau, aku mungkin sudah mati tanpa sebab yang jelas. Hal kecil saja.
Kakek, dia cuma supir taksi biasa. Diam. Ayah, kenapa demi orang luar kau berulang kali memukul cucumu? Anak muda, aku yang salah mendidik. Begini saja, aku akan suruh anak gak guna ini bersujud minta maaf pada Anda. Apa? Menyuruh anakku bersujud untuk sopir taksi ini? Kakak, bukannya kau yang antar obatnya? Aku memang mengantarnya. Tapi kenapa dia? Ayah, jangan lakukan ini. Benar kakek, dia cuma sopir taksi. Lancang, tahu kau siapa dia? Dia adalah penyelamat hidupku. Penyelamat apa? Gimana mungkin? Benar, aku yang antar obat untuk ayah. Sedangkan orang yang mengantarku ke bandara adalah Pak Kris. Ternyata dia. Kalian orang-orang gak bisa menilai. Cepat minta maaf sama Pak Kris. Bukan Pak Adi, apa kau gak salah? Orang yang antar obat untukmu adalah Kak Nathan. Gimana bisa jadi Kris? Memangnya kau berhak bicara di keluarga Zora? Aku... Pak Adi, ini akibat didikanku yang kurang tegas. Maafkan kekurangannya. Benar kakek, aku sudah jelas suruh Nathan mengantarkan obat dan menyerahkannya langsung ke tanganmu. Iya ayah, pasti kau ditipu oleh Fiona. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Pak Nathan. Kata-katanya benar, Nathan itu putra sulung Raja Rem Agung. Hanya dia yang bisa di jam sibuk malam mengantarkan obat ke tangan Pak Adi. Ya, nggak disangka. Kakek Adi ternyata menganggap sopir taksi sebagai penyelamat. Tampaknya kakek Adi sudah benar-benar tua, sehingga jadi pikun. Kakek, kau dengar nggak? Hari ini meski kau memukulku sampai mati, penyelamatmu tetap Master Nathan. Bukan sopir taksi biasa. Kau... Ayah, jangan marah. Nanti kesehatanmu terganggu. Sudahlah. Terima saja kalau dia bilang dia yang antar. Bantuan kecil saja kok. Aku juga nggak mempermasalahkannya. Bantuan kecil. Tahu nggak berapa lampu merah aku lewati? Di mulutmu ini cuma bantuan kecil. Kalau gitu, kau lewati berapa lampu merah? Aku nggak lewati satu pun. Ketahuan bohongnya kan? Nggak ada satu pun. Lalu gimana kau mengantarnya? Berdusta saja nggak pakai otak. Hanya orang lemah yang langgar aturan. Menyetir itu pakai otak. Sedangkan kau nggak punya. Kau. Baik. Karena kau merasa menyelamatkan kakek Adi, berarti jago menyetir dong. Berani nggak? Adu cepat denganku. Benar. Betul. Jangan cuma bicara. Buktikan di lapangan. Berani nggak kau adu sama kakakku? Siapa sih yang nekat nerobos lampu merah? Penjahat yang nggak patuh aturan. Apa yang mau kubandingkan sama kau? Chris, kau gak berani ya? Kemarin jagoan banget. Giliran ketemu jagoan beneran, langsung takut. Jagoan? Dia? Wah, sombong amat. Kau tahu siapa Nathan? Putra sulungnya Raja Rem Agung. Masa sih kau yang cuma supir bisa nandingin dia? Iya bener. Katanya kau yang nganterin kakekku. Bener nggak sih? Kalau jago, ayo lawan Nathan. Berani nggak? Iya, berani gak? Hei, kalian keterlaluan banget. Sudah, jangan dihiraukan. Kayaknya kalian yang takut nih. Takut sih enggak. Tapi mau taruhan apa? Taruhan. Kalau kalah, harus sujud minta maaf sama aku. Sama kembalikan mobil balap kelas aku. Iya. Kalau kalah, potong aja tanganmu. Potong tangan? Beres, kau gak bisa nyetir seumur hidup. Tapi dia supir. Siapa suruh mulutnya nggak dijaga? Jadi rasakan. Berani nggak? Diam semuanya. Pak Kris tenang saja. Di keluarga Zora, aku yang jamin. Iya. Ayah begitu berat sebelah ke Fiona, takutnya gak adil kan? Oh iya, katanya si ayah ini si tua jahil, jangan-jangan benar. Diam kau. Ibu. Suamiku, memang keluarga ini kau yang putuskan. Tapi hari ini biarkan mereka adu lagi. Aku juga penasaran siapa yang menang. Sekalian cek kebenaran rumor luar, benar atau enggak. Kau juga mau bikin aku mati kesel? Kau merasa bersalah? Cuma balap mobil doang. Oke, aku terima. Tapi, kalau kalian kalah, Pernah dengar tentang Kaliper Kura-Kura Hitam? kau tahu keberadaan Kaliper Kura-Kura Hitam. Tentu saja aku tahu. Asalkan kau bisa mengalahkanku, aku akan kasih tahu lokasinya di mana. Tapi, kau nggak benar-benar mengira kalau seorang sopir taksi sepertimu bisa mengalahkanku kan? Semut menggoyang pohon, sungguh menggelikan. Benar, bagaimanapun juga aku anak Raja Rem Agung. Mana mungkin aku kalah dari sopir taksi. Kalau Pak Nathan kalah, aku akan menuruti kata kakekku. Aku akan bersujud padamu sekali. Enggak, aku akan bersujud 3 kali. Konyol. Hanya dengan dirimu, kalau kau menang, aku gak akan muncul di keluarga Zora lagi. Sudahlah,
Kalau kau menang, keluarga Zora akan memberimu 600 miliar. Kalau kau menangkan Kaliper kura-kura hitam, aku akan beritahumu lokasinya. Chris, bukannya kau selalu ingin buku rahasia balap ayahku? Asal kau berani bertaruh, ini akan jadi milikmu. Buku rahasia balap ayah mertua. Aku tambahkan 2 miliar sebagai bonus. Aku juga tambahkan 2 miliar, pria tua. Aku tambah lagi. Aku bertaruh dengan mobil balap kelas aku. Itu bernilai 2 triliun. Apollo Dewa Matahari. Kakak, kau gila. Apollo itu mobil balap kelas A yang ayah habiskan harta buat dibeli untukmu. Ini lebih berharga dari malaikat suci milikku. Kau tahu apa? Kau kira aku cuma mau ketenaran? Yang aku mau adalah roda macan putih. Oh, begitu rupanya. Gimana, pria tua? Berani bertaruh denganku? Kalau kalah, hancurkan kedua tanganmu sendiri dan serahkan roda macan putih. Roda macan putih? Ini adalah mobil balap kelas atas kelas A. Kedua pihak memasang taruhan miliaran. Ini benar-benar taruhan besar. Balapan ini makin menarik. Satu mobil balap kelas A mau bertaruh dengan roda macan putih. Kau belum cukup level. Chris, jangan keterlaluan. Semua barang ini kalau digabungkan harganya nggak kalah dengan roda macan putih. Kau masih merasa kurang? Kurasa ada yang gak percaya diri dan takut bertanding. Benar, Nenek. Dia memang nggak percaya diri dan takut bertanding. Ini membuktikan kalau dia penipu. Mobil balap kelas A apapun, Apollo Dewa Matahari apapun, gak ada yang ku mau. Bukankah kau mau aku hancurin tangan? Baik, aku terima. Kalau kau kalah, aku mau kau nggak menyetir selamanya. Kau berani? Jimmy, kau yakin dia cuma sopir taksi? Dia menangimu dan Jonas dengan trik licik. Tentu saja. Aku dan Jonas jauh lebih hebat darinya. Kalau saja dia nggak menerobos pagar, terbang dari gunung nekat mati-matian, dia nggak mungkin menang seumur hidupnya. Kenapa? Takut sekarang? Tadi sangat percaya diri. Orang licik mengira menang melawan Jonas, lalu langsung merasa jadi pembalap. Dengar ya, aku terima tantanganmu. Aku juga mau kasih tahu kau, balap mobil nggak bisa asal diikuti oleh seorang sopir taksi. Ini akan jadi tontonan menarik. Pak Nathan, asalkan kau kalahkan si dia ini, keluarga Zora akan memberimu 2 triliun. Semangat, Pak Nathan. Bisa diatur. Anak muda, maaf kau diperlakukan gak adil, tapi aku percaya padamu. Gimana pun hasil balapannya, aku akan buat bocah kurang ajar itu kapok. Kakak, ini buku rahasia balap keluarga Willy. Semoga membantumu. Baik sekali kau. Tapi untuk mengalahkan sopir taksi, nggak perlu pakai buku rahasia. Kakak, kau harus membantuku rebut kembali malaikat suciku. Tenang saja, mobil kelas A kau dan kedua tangannya pasti akan aku ambil. Tapi balapan ini lombanya apa? Bahkan nggak ada wasitnya. Apa mau suruh kakek tua ini? Tapi kakek ini jelas-jelas di pihak Chris. Nggak adil. Lagi-lagi cewek. Kalau nggak ada wasit, gimana kalau aku saja? Kenapa wanita ini lagi? Putri dari otomotif Kunla, mutiara dunia balap Regina Quinn. Ternyata dia itu tunangan dewa balap Victor. Selain itu, keluarganya mengendalikan seluruh tim balap. Asetnya triliunan. Dia sungguh wanita terkaya. Kalau begitu, adil juga kalau dia jadi wasit. Apa kakek masih sehat? Nona Regina baik sekali. Apa ayahmu baik-baik saja? Sangat baik. Kakek nggak punya wasit. Gimana kalau aku yang jadi wasit? Ya, Dia jelas kenal Chris. Kenapa? Kau meragukan aku? Atau meragukan otomotif Kunla akan berbuat curang? Diam. Tentu nggak akan. Kehadiran Nona Regina sebagai wasit tentu kehormatan bagiku. Putri resmi otomotif Kunla, tunangan Dewi Balap. Nggak akan menggadaikan masa depannya untuk seorang sopir taksi. kalau begitu sudah diputuskan. Baiklah. Ini sirkuit gunung melingkar. Jadi balapan ini, adu siapa tercepat mengelilinginya. Apa ada yang keberatan? Nggak ada. Bagus. Kali ini sirkuit lingkaran. Chris nggak akan bisa curang. Terbang dari gunung seperti terakhir kali. Aku juga nggak ada. Baiklah, silakan bagi kedua pembalap untuk bersiap-siap. Itu mobil balap kelas A, Apollo Dewa Matahari. Sangat gagah. Apa yang dipakai sopir taksi itu? Inikah yang dirumorkan?
Taksi. Fiona, pria pilihanmu juga biasa-biasa saja. Gimana? Jangan-jangan dia kira dengan mengandalkan satu taksi bisa mengalahkan Pak Nathan. Taksi dibandingkan dengan mobil balap kelas A Apollo. Mustahil. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Ada yang gak beres. Hah? Ada apa? Bukannya cuma taksi butut. Roda ini. Oh, aku tahu. Ini salah satu dari 4 pusaka legendaris roda macan putih. Tapi kakak tenang aja. Ini cuma roda saja. Dia nggak bisa mengalahkanmu. Benar juga. Bocah. Jalan pegunungan ini menguji akselerasi mobil balap. Tahukah kau mobil kelas A? Kampungan. Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Apa? 5 lubang knalpot? Ini nggak mungkin. Bukannya Apollo ini mobil kelas A. Itu mobil modifikasi. Biasanya, mobil kelas A cuma punya 4 lubang knalpot. Kelas S punya 7. Mobil Nathan ini adalah mobil kelas A terbaik. Punya 5 lubang knalpot. Tentu saja, mobil kakakku ini standar kelas S. Nggak bisa ditandingi sama taksi bututnya. Chris, sekarang kau tahu bedanya, kan? 1 lubang knalpot ekstra berarti tambah 10% tenaga dengan mesin V12. Lihat semburan api ungunya. Apa yang bisa kubandingkan dengan kakakku? Bocah, menyerahlah sekarang. Aku cuma hancurkan satu tanganmu. Bukannya cuma lubang knalpot. Maaf, aku juga punya. Kawan lama, tunjukkan kelasmu pada mereka. Apa? Gimana mungkin? 4 lubang knalpot, mobil kelas A. Apa mataku sudah buram? Apa yang terjadi ini? Masa mobil balap kelas A dilukis jadi mirip taksi? Mobil balap kelas A? Mana mungkin sopir taksi punya mobil balap kelas A? Chris, apa yang kau lakukan pada malaikat suciku? Malaikat suci? Mobil kelas A-mu itu? Kak, kau nggak tahu ceritanya. Bocah ini membongkar malaikat suciku, lalu knalpotnya dipasang di taksi bututnya. Jangan marah dong. Lagi pula, bukannya malaikat sucimu kalah dariku. Mau kuubah seperti apa? Itu urusanku sendiri. Ternyata, cuma mobil butut. Hasil comot-comot itu. Memang cuma si miskin sepertimu yang bisa merakit mobil norak begini. Ini cukup buat mengalahkanmu. Masih keras kepala juga. Akan kutunjukkan apa itu mobil bagus. Apa itu mobil kelas A sejati. Siap? Mulai! Lumayan seru, tapi ini sudah cukup. Sekarang akan kuperlihatkan gimana akselerasi mobil balap top sebenarnya. Ekor api merah? Apa itu ekor api merah? Dalam legenda, mesin V14 dapat menghasilkan ekor api merah. Mesin V8 menghasilkan ekor api hijau, mesin V10 menghasilkan api biru, V12 menghasilkan api ungu. Sedangkan warna merah, menurut kabar angin, dihasilkan oleh mesin turbo ganda V14. Benar, mobil kakakku memakai mesin V14, mesin turbo ganda, dipadukan dengan kaliper perunggu, ditambah knalpot ekstra, akselerasi 0-100 km per jamnya bisa mencapai di bawah 1,5 detik. Dia, Chris, mau gimana menandingi kakakku? Tapi meski begitu, menambah knalpot ilegal ditambah ekor api merah, apa dia sanggup kendalikan tenaga sekuat ini? Kakakku itu pembalap yang lebih hebat dariku, masa nggak bisa kendalikan? Kakakku nggak terkalahkan di dunia. Bu Fiona, menyerahlah sebelum terlambat. Mobil Chris memang tertinggal, tapi di depan penuh tikungan. Bukan berarti Chris nggak punya kesempatan. Semangat. Beneran gak menyerah kalau gak kapok. Perbedaan kemampuan yang besar, menurutku balapannya gak perlu lanjut lagi. Betul, baik keahlian mengemudi maupun level mobil, kakakku jauh di depannya. Gimana dia mau menang? Perbedaannya terlalu jelas. Benar. Kakek, Anda juga lihat, orang yang kalah segala hal dari Nathan, mana mungkin adalah sopir yang antar obat waktu itu. Benar, Ayah. Pak Nathan sudah berusaha keras mengantarkan obat, dia mengeluarkan banyak tenaga. Entah berapa banyak lampu merah dilanggar, denda yang dibayar pun banyak. Jangan sampai Anda tertipu oleh penjahat. Diam, apa aku bisa nggak tahu siapa yang antar obat? Dasar tua bangka. Kali ini kau malah gak mati. Seharusnya kau mati saja di bandara. Setelah hasil keluar, lihat gimana kau bicara. Di depan adalah 9 tikungan maut. Sekarang aku sudah unggul jauh darinya. Nggak perlu ambil resiko lagi. Tikungan di depan akan buat Pak Nathan kurangi laju. Lalu kenapa? Bahkan dengan mengurangi kecepatan, dia masih unggul dari Chris dengan jarak yang signifikan. Masa dia menikung tanpa kurangi kecepatan? Masuk akal? Tunggu,
Apa Pak Chris gila? Di depan adalah 9 tikungan maut. Dia masih nggak kurangi kecepatan. Tunggu, Pak Chris malah mau berakselerasi. Dia benar-benar gila. Apa yang dia lakukan? Cari mati. Bahaya banget. Di depan adalah 9 tikungan maut. Setiap tikungan lebih dari 160 derajat. Dengan inersia sebesar ini, Dewa Balap pun akan kurangi kecepatan. Kenapa dia belum juga mengurangi? Kurasa dia sadar nggak bisa menang. Jadi dia buat kehebohan. Untuk menghindari hukuman dengan mati. Bagus, lebih baik dia tabrakan sampai mati. Aku yang menyeretnya ke masalah ini. Enggak. Ayah, aku percaya sama Chris. Dia pasti bisa melakukannya. Karena dia adalah pria pilihanku. Apa yang Pak Chris lakukan? Dia malah menarik rem tangan. Remnya terlambat. Dengan kecepatan setinggi ini, mengerem berarti bunuh diri. Pak Chris terlalu ceroboh. Rem mendadak adalah pilihan yang salah. Dengan inersia sebesar ini, mengerem akan buat mobil hilang kendali. Mobil Chris hilang kendali, sudah hilang kendali. Chris! Enggak, ini bukan hilang kendali. Ini adalah drift gasing. Drift gasing? Baru sekarang menginjak rem. Benar-benar cari mati. Sudahlah, awalnya aku kira ini akan jadi pertarungan seimbang. Gak disangka aku sendirian lagi yang menyelesaikan seluruh rute. Membosankan. Apa ini? Jurus apa ini? Drift gasing. Drift gasing? Drift gasing? Beneran drift gasing? Menurut kabar burung, hanya dengan manusia dan mobil menjadi satu. Dengan teknik kemudi tingkat tinggi, rem digunakan untuk memutar mobil. Lalu lakukan drift tanpa mengurangi kecepatan. Semangat. Drift gasing apaan itu? Cuma kebetulan beruntung saja. Jurus begini mau kalahkan kakakku. Benar, ini 9 tikungan maut beruntung. Dia cuma kebetulan lewat 1 tikungan. Benar, kakakku benar-benar mewarisi ilmu sejati dari Raja Rem Agung. Master Nathan juga beraksi. Nah, baru ini seru. Berani menyalipku. Mari lihat apakah kau bisa mengalahkanku di tikungan selanjutnya. Mobil kelas A premium dengan 5 semburan api. Apollo Dewa Matahari. Maju! Mobilnya lumayan. Apa? Kau juga punya semburan api merah? Nggak ada yang mustahil. Aku bahkan bisa memodifikasi taksi. Kenapa nggak memodifikasi mesinnya? Mana mungkin? Dadah. Ekor api merah. Jangan-jangan mobil Pak Chris juga mesin V14. Gak mungkin, Kak Jimmy. Kenapa panik? Depan adalah tikungan. Kau lupa, keluarga kak saya dijuluki keluarga ahli rem. Ayahku menyandang gelar Raja Rem Agung. Anda tahu gimana ayahku mendapat gelar Raja Rem Agung? Karena keluarga Chasea punya kaliper kura-kura hitam yang legendaris. Kaliper kura-kura hitam. Konon katanya kaliper bisa hentikan kendaraan kapanpun, memaksa mobil berhenti dengan seketika. Itu kaliper kura-kura hitam milik mantan dewa balap yang sudah lama hilang. Benar. Itulah kaliper kura-kura hitam yang lama hilang. Kakakku punya mobil balap kelas A top, ditambah kaliper kura-kura hitam ini. Kami pasti menang di balapan ini. Kaliper kura-kura hitam. Benar itu dia. Chris, awalnya aku nggak mau tunjukin kemampuanku, tapi kau yang memaksaku. Kalah karena kaliper kura-kura hitam bisa dianggap kehormatan untukmu. Aura ini, jangan-jangan. Memang itu, kaliper kura-kura hitam. Roda macan putih lawan kaliper kura-kura hitam. Beneran pertandingan yang sangat seru. Sayangnya, ini tikungan. Kalau ini rally, pemenangnya sulit diprediksi. Tapi di tikungan ini, dia nggak akan menang. Memang, kaliper kura-kura hitam punya keunggulan di tikungan. Tentu saja. Chris ini mau apa? Mau menyalip di jalur sepanjang ini. Aku akan tetap mengadang di depanmu, berkendara pelan-pelan melihat gimana kau balap. Meski kau pakai drift gasing, juga nggak ada ruang untuk bermanuver. Kau punya trik, tapi nggak banyak. Hah? Apa? Ini trik aneh apa lagi? Drift gasing tahap 2.
Drift gasing 3 dimensi. Kenapa memangnya kalau lebih cepat dariku? Depan itu tikungan siko. Kau gila. Drift gasing tahap 3. Drift bumper berputar. Apa? Kau? Bocah, jangan memaksaku. Sial. Bagaimana mungkin? Belakang adalah jalan lurus, Kak Nathan masih punya kesempatan. Enggak, Nathan nggak punya kesempatan. Meski jalan di depan semuanya lurus, jalannya terlalu sempit, sama sekali nggak bisa menyalip. Artinya, mobil kelas A top milik Nathan sama sekali nggak bisa tunjukin keunggulan. Jimmy, suruh kakakmu berhenti. Apa maksudnya? Aku diam-diam meletakkan bom di jalan. Begitu taksi itu lewat, bomnya langsung meledak. Pada saat itu dia pasti mati. Kau memang hebat. Chris, jangan memaksaku. Kalau nggak kasih kau pelajaran, kau nggak tahu siapa dirimu. Kakak, berhenti. Di depan ada bom. Serius? Dengarkan aku. Pemenangnya adalah kau. Chris, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Apa yang terjadi? Mungkin terjadi kecelakaan. Fendi, apa katamu? Anak durhaka, apa yang telah kau lakukan? Kakek, aku cuma asal bicara. Maaf, barusan terjadi ledakan. Bocah itu memodifikasi mobilnya tanpa izin. Sehingga meledak. Kurasa sekarang dia sudah mati. Apa? Gimana bisa begini? Siapa bilang aku mati? Ini nggak mungkin. Kau belum mati. Belum mati terus mau apa? Mobilmu sudah hancur. Kau kalah dalam balapan ini. Pak Chris, kau kalah. Tapi yang penting, kau baik-baik saja. Chris, berlutut dan sujud sekarang. Serahkan roda macan putih. Kalau memohon padaku, kusisain satu tanganmu. Jangan sampai kedua tanganmu lumpuh. Bahkan hidup sehari-hari pun sulit. Pak Nathan beneran baik hati banget, masih mau menyisakan satu tangannya. Chris, cepatlah berlutut dan berterima kasih. Kalian keterlaluan menindas orang seenaknya. Bu Fiona harus terima kekalahan. Kalau kami yang kalah, kami juga akan menepati janji. Benar, Fiona. Kurasa kau terlalu polos. Sampai tertipu oleh pengecut ini. Kami semua demi kebaikanmu. Mobilmu pun belum sampai di finish kan? Buat apa buru-buru? Lagian, siapa bilang aku kalah? Masih ngotot saja. Mobilmu saja sudah hilang. Pakai apa kau tanding denganku? Beneran gak menyerah kalau gak kapok. Sayang sekali. Kurasa nggak perlu sisakan tangannya. Aku tawarkan 20 miliar, tambah satu kakinya. Setelah hari ini, Chris, kau jadi orang lumpuh yang gak guna. Kalau kau merengek padaku, mungkin aku bisa kasih uang belanja sebulan. Pak Chris, kau memang kalah. Meski mobil kalian berdua belum sampai finish, mobil Pak Nathan masih ada. Sebentar lagi, dia bisa menyetir mobil dengan mudah sampai garis finish. Siapa bilang mobilku hancur? Pak Chris, percayalah padaku. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Aku sudah bilang, aku nggak kalah. Lalu mobilmu di mana? Iya, mobilmu di mana? Chris, kau harus maksa kakakku menyetir sampai ke garis finish ya. Membuang-buang waktu seperti ini, menurutmu itu menyenangkan? Tolong kau tahu diri. Tentu saja aku nggak sarankan kau bawa mobil itu pulang. Maaf, mobilku sudah datang. Kenapa gak ada orang? Betul. Ada apa ini? Itu, kenapa taksi itu bisa datang sendiri? Bukankah mobilmu sudah hancur? Ini zaman apa sekarang? Jangan-jangan kau nggak dengar mobil otomatis? Mobil otomatis. Kak Chris, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengajari mobil menyetir otomatis. Menyetir otomatis. Benar, menyetir otomatis. Jadi keselamatan pembalap tetap terjaga maksimal dalam kondisi bahaya. Mungkinkah dia... Chris, kau curang. Chris, kemenanganmu nggak terhormat. Kemenanganku nggak terhormat. Siapa yang taruh bom di jalan tadi? Kalau bukan karena kursi pelontarku, aku mungkin sudah mati sekarang. Tapi kau pakai mobil otomatis. Apa masalahnya aku pakai mobil otomatis? Sebagai pembalap andal. Kalau tadi kau berani, turunlah dari mobil sendiri. Tapi kau pengecut. Serakah akan keuntungan. Kau nggak pantas jadi pembalap. Nona Regina, umumkan hasilnya. Hasil pertandingan kali ini sudah jelas. Hanya mobil Chris sendiri yang sampai di garis finish. Kalau begitu, pemenang pertandingan ini adalah Chris. Mustahil. Putra sulung Raja Rem Agung kalah. Bahkan kalah dari seorang supir taksi. Tamat sudah, berarti kita juga kalah. Aku nggak terima. Kau meragukanku. Kemampuan mengemudi Pak Chris memang hebat. Kalian semua dengarkan baik-baik. Dulu yang pertama tiba di bandara itu Fiona. Yang antar Fiona ke sana adalah Chris.
Jelas-jelas aku juga sudah sampai. Kau sampai. Kapan baru sampai? Kau sampai 1 jam kemudian, sedangkan Chris hanya butuh 20 menit. Fendi, Elena, kalian berdua sangat mengecewakan. Kakek, aku... Diam. Sekarang saatnya kalian menepati janji. Kalau Panatan kalah, aku akan sujud 3 kali kepadamu. Kalau kau menang, aku gak akan muncul di keluarga Zora lagi. Kalau kau menang, ku kasih tahu di mana kali kura-kura hitam. Bukankah kau selalu menginginkan buku rahasia balap ayahku? Asal kau berani bertaruh, akan kuberikan padamu. Kalian semua nggak bisa kabur. Benar, selama ada aku Regina di sini, apa kalian mau ingkar janji? Tamatlah. Cuma mau menonton, malah rugi 2 miliar. Siapa yang waktu itu bilang akan bersujud kepada Pak Chris? Baru saja siapa yang mau menambah taruhan untuk menukar 1 kakiku? Chris, jangan keterlaluan. Kalau aku kalah dengan syarat kalian, apa itu nggak keterlaluan? Benar, tadi siapa teriak bilang nggak bisa terima. Cepat sujud minta maaf sama Pak Chris. Aku... Sujud. Pak Chris, maafkan aku. Kau benar-benar kejam. Ambil saja 2 miliarku. Dasar sampah, kau mencelakakanku. Bella, serahkan buku rahasia balap itu. Aku nggak peduli kau pakai mobil apa dulu. Tapi yang kuajarkan padamu, teknik balap tanpa bergantung sama mobil. Paman Wito, teknik menyetirmu ini nggak akan pernah aku lupakan. Bukannya cuma buku rahasia usang, masih kau anggap harta karun. Ayo kita pergi. Berhenti. Barangnya sudah dapat, mau apa lagi? Serahkan kaliper kura-kura hitam. Chris, kau jangan melunjak. Kau mau ingkar janji? Baik, kaliper kura-kura hitam ada di mobil. Kalau berani, ambil sendiri. Tapi aku harus memberitahumu, beberapa hal nggak bisa kau kendalikan. Itu urusanku sendiri. Nggak usah kau khawatirkan. Kau tunggu saja. Ayo kita pergi. Tunggu. Chris, kau jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan. Tadi siapa yang bilang kalau aku kalah akan buat cacat tangannya sendiri? Siapa yang bilang bakal nggak nyetir selamanya? Nggak nyetir selamanya, bukannya itu berarti menghancurkan Nathan. Apa katamu? Orangnya boleh pergi. Tinggalkan kakimu. Chris, ku ingatkan kau, kalau kau melumpuhkan Nathan, kau menantang Raja Rem Agung. Chris, jangan putuskan jalan hidup orang agar kita bisa bertemu lagi nanti. Melumpuhkan kaki anak Raja Rem Agung bukan hal yang mudah. Chris, kau nekat banget. Chris, aku berdiri di sini. Apa kau berani lumpuhkan kakiku? Berani nggak? Ayahku adalah Raja Rem Agung. Aku nggak peduli siapa ayahmu. Yang aku tahu kalau aku kalah, tanganku sendiri yang kulumpuhkan. Kalau kau kalah, jangan menyetir lagi. Pak Chris, pikirkan baik-baik. Pria tua ini terlalu menyudutkan orang, kan? Menyudutkan orang. Apanya menyudutkan? Dia menyetir ugal-ugalan, nerobos lampu merah, menabrak pejalan kaki. Apa ini namanya kebenaran? Orang seperti dia nggak pantas menyetir. Hari ini, aku jadi penjahat. Ku buat kau nggak bisa menyetir seumur hidup. Kau... Cuma nabrak beberapa orang. Berlagak so suci di sini. Mau melumpuhkanku? Kalau berani, ayo. Diberi 10 nyali pun dia nggak akan berani. Kenapa? Pengecut. Kalau nggak berani. Bukannya tadi kau masih bicara muluk-muluk. Kakak, Chris, beraninya kau lumpuhkan kakakku. Dengan kejadian hari ini, keluarga Kasia dan kau nggak akan berdamai. Ayo pergi. Chris, kau akan tamat. Tunggu balasan Raja Rem Agung. Sekarang cuma tersisa setir Phoenix dan mesin naga hijau. Asal bisa mengumpulkan keempat senjata itu, kekuatanku akan pulih. Bahkan bisa melampaui masa lalu. Roda macan putih, kaliper kura-kura hitam. Gak disangka dia sudah mengumpulkan 2 komponen milik Dewa Balap. Siapa dia sebenarnya? Dia mirip orang itu. Kak Christian, apakah itu dia? Kakek, Chris sekarang sudah beneran buat Raja Rem Agung marah. Sebaiknya keluarga Zora memisahkan diri darinya. Roda macan putih, kaliper kura-kura hitam. Diam. Keluarga Zora akan terus bersamanya. Mulai hari ini, Pak Chris adalah tamu kehormatan Zora. Sebagai terima kasih, aku akan memberikan pusaka keluarga Zora, yaitu setir Phoenix, sebagai hadiah. Apa? Setir Phoenix? Ini nggak boleh. Kenapa? Kau lagi mengajariku bertindak. Keluarga Zora bukanlah wilayah kekuasaanmu. Kakek, aku ini cucu kandungmu. Cucu kandung? Dulu kau mencuri obatku. Kau pikir aku nggak tahu? Apakah kau masih anggap aku kakek? Adi, meski sekarang kau bicara begitu, Fendi tetaplah keturunan keluarga Zora.
Dia cucu kandungmu. Benar, Ayah. Fendi hanya nggak berpikir jernih sesaat. Fendi bukan keturunan keluarga Zora. Hah? Elena selingkuh di belakang anakku, lalu melahirkan Fendi. Kau pikir aku nggak tahu? Apa? Ibu? Apa ini benar? Aku bukan anggota keluarga Zora. Ayah, aku cuma... Cukup. Kalian pergi saja. Keluarga Zora selama ini juga adil padamu. Fendi, kita pergi. Eh, Keluarga Zora yang nggak berarti ini nggak layak untuk ditinggali. Ayo, ku antar kau bertemu ayah kandungmu. Malangnya keluarga ini. Ayah, Fiona, kau ke rumah lama dan ambil Stirfonix. Serahkan pada Pak Chris. Pak Chris, tolong tinggal. Apa hubunganmu dengan menantuku? Kau bilang sopir taksi bernama Chris itu mengalahkanmu, merebut roda macan putih, dan memenangkan kaliper kura-kura hitam. Ayah, dialah orangnya, sekumpulan orang gak guna. Kaliper kura-kura hitam yang aku dapat susah payah, malah kalian kalahkan. Bengkel Frieta juga sampah. Roda macan putih pun hilang. Seandainya aku punya roda macan putih, dipasangkan dengan kaliper kura-kura hitam, sudah pasti aku menang di lomba dewa balap. Ayah, kau harus balas dendam untukku. Tenang, aku nggak akan melepaskannya. Paman, kami dapat kabar Fiona pergi ke rumah tua keluarga Zora untuk mengambil Stirfonix. Kalau kita culik Fiona, lalu ancam Chris kasih roda macan putih kaliper kura-kura hitam, bukankah Paman akan punya 3 pusaka? Nanti... Ya, rencana yang bagus. Ayah, sekarang aku kirim orang untuk menculik Fiona. Hubungan? Kurang lebih hubungan teman yang murni. Hubungan teman yang murni. Antara pria dan wanita, mungkinkah ada hubungan teman yang murni? Ini Pak Adi. Dengarkan penjelasanku. Kau anggap aku pikun ya? Aku hanya tanya satu hal, kau juga cukup beri satu jawaban. Silakan katakan, Pak Adi. Tingkah laku menantuku selama ini selalu kuperhatikan. Dia gadis yang baik. Aku juga anggap dia anak kandung sendiri. Maukah kau menikahinya? Gak mau. Halo? Chris, cepat selamatkan aku. Bu Fiona, jangan teriak. Kau berteriak sampai serak, tetap gak ada yang menyelamatkanmu. Baik, jangan takut. Tutup matamu. Anggap saja aku suamimu. Anak durhaka. Aku ini ibu tirimu. Apa yang mau kau lakukan? Lakukan apa? Masih perlu ditanya lagi? Kau binatang. Benar. Aku memang binatang. Tapi apa masalahnya? Lagi pula, kau bukan ibu tiriku yang asli. Bahkan kalaupun iya, kenapa memangnya? Hari ini aku akan merasakan gimana rasanya mantan wanita tercantik di Berton ini. Kau berani? Kenapa nggak berani? Fiona, ayahku meninggal lebih awal. Pasti kau sangat kesepian. Kalau begitu, biarkan aku sebagai anakmu memuaskanmu dengan baik. Baiklah, kau yang memaksaku. Sekarang juga kubereskan kau. Jangan buru-buru. Nanti masih banyak waktu untuk mengurusnya. Tapi saat ini, dia sangat penting. Jimmy, ternyata benar kau. Benar, akulah orangnya. Kau gak fokus jadi CEO grup Zora. Untuk apa ikut campur urusan balap mobil? Bahkan bergaul sama seorang supir taksi. Bukankah ini cari mati namanya? Kurasa kaulah yang cari mati. Maaf ya, kau pasti kaget. Kau sudah datang.
Akhirnya kau datang juga, bocah. Bagus, kau bawa mobil juga. Jadi kami nggak perlu repot lagi. Tangan di atas kepala. Ayo. Buat apa sok-sokan? Pergi. Bersujud dan jilat sampai bersih. Dengar nggak? Sudah jilat, merangkak lewat bawahku. Kalian keterlaluan sekali. Ini sudah disebut keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan nanti. Kukira dia akan bawa orang. Ternyata dia sendirian. Bodoh sekali. Fiona, aku juga sangat tertarik padamu. Sebentar lagi, kami akan ambil roda macan putih dan kaliper kura-kura hitam serta setir Phonix di tanganmu. Kami berdua akan melayanimu dengan baik. Kau duluan atau aku duluan? Ibu tirimu, ya tentu kau duluan. Gimana sama aku? Kau nonton saja. Apa ini? Kemampuan kalian? Apa? Maaf. Aku ini cuma sopir. Tanganku cepat. Adalah hal wajar. Bagus. Kau memang pantas jadi pembalap yang kalahkan putraku. Ayah, tolong aku. Kau siapa? Aku kenalkan diriku. Akulah Raja Rem Agung, Yogi Kasea. Kau pasti pernah dengar namaku kan? Di seluruh Berton, aku punya koneksi untuk seluruh wilayah. Chris, kau jago bertarung. Jago bertarung gak ada gunanya. Di dunia ini yang penting latar belakang dan kekuasaan. Kamu cuma sopir taksi kere. Kalau tahu diri, cepat akui kesalahanmu. Aku bisa buat kau mati lebih cepat. Chris, sekarang lihat jarak antara kita. Apa nggak bisa jadi supir taksi biasa saja? Harus nekat keluar sampai mati. Yogi. Benar. Sekarang kau akhirnya tahu. Kau sudah singgung sosok seperti apa kan? Aku gak pernah dengar nama itu. Ayah, buat apa ngomong kosong dengannya? Suruh anak buah maju, habisi dia saja. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau nggak tangkap, sudah nggak sempat. Maaf ya, aku duluan. Ayah, masih belum menangkapnya. Takut apa? Itu cuma taksi. Di wilayah Raja Rem Agung, dia bisa lari kemana? Ayah, jangan-jangan kau mau... Tahun 2010, ikut balap di Ashima. Langsung menjadi juara pertama. Tahun 2015, menang Raja Balap Kilat Negara Kepulauan. Lalu 3 tahun beruntun, kalahkan semua ahli balap. Menangi seluruh kejuaraan balap tanpa batas di negara kepulauan. Orang menjulukinya Raja Rem Iblis. Mobil datang. Ayah, kok beneran ada mobil balap kelas S? Supreme Kiri Api. Menurut legenda bisa mencapai 100 km per jam dalam 1,5 detik. Mobil legendaris yang luar biasa ini. Ayah, dari mana kau dapatkan ini? Ayahmu ini sudah menjelajahi dunia balap. Punya 1 mobil balap kelas S, bukankah itu hal biasa? Mobil balap kelas S, Chris si brengsek ini kali ini pasti nggak bisa kabur. Ayah, aku ingin menangkapnya sendiri. Tenang, dia nggak akan kabur. Ayo, ayah akan ajak kau menangkapnya. Aku belum naik mobil. Jalan sudah ditutup, balapan bisa dimulai. Taksi itu sudah naik ke gunung. Semua unit harap menghindar. Taksi suruh aku pergi. Jangan mimpi. Bukannya cukup singkirkan dia saja. Lain kali jangan lapor hal sepele padaku. Membosankan. Apa? Bocah, kau beneran mengejutkanku. Tapi kemampuanmu cuma segitu. Anakku, lihatlah. Inilah kemampuan mobil balap kelas S. Akselerasinya bukanlah hal biasa yang dipahami orang biasa. Tapi ayah, sekarang jalanan diblokir 2 mobil. Gimana kita mau menyalip? Cuma yang lemah yang harus menyalip. Hah? Mari. Bantu ayah melumpuhkannya. Masuk akal. Hati-hati. Gak apa.
Gak mempan. Kalau nggak bisa melumpuhkannya, lumpuhkan saja mobil di sampingnya. Aku akan menyalip dan memaksanya berhenti. Kalau begitu pakai ini. Baik. Apa mereka gila? Ini cuma balapan mobil. Kok sampai muncul roket beneran? Oh, ternyata ini perlombaan properti. Ayah, sudah aku bilang. Dia sangat licik. Kita nggak tahu apa rencananya. Nggak apa-apa, di depanmu ada banyak tikungan neraka. Itu juga turunan. Taksi punya titik berat terlalu tinggi. Mau melewati dengan laju ini hampir mustahil. Kecuali dia kuasai informasi kelengkungan tikungan. Tapi itu benar-benar sangat mustahil. Ini adalah sirkuit keluarga Kasea. Masuk akal, Ayah. Saat dia kurangi laju, kita desak dia berhenti. Julukan ayahmu sebagai Raja Rem Agung, bukan sekedar panggilan kosong. Turunkan aku. Tunggu sampai aku sampai garis finish, kau baru boleh turun. Tikungan tajam di depan. Informasi tikungan, dia ternyata punya navigator. Tikungan kiri 3 derajat kurangi gas, jalur turun lurus di 800 meter. Diterima. Kurangi gas, kurangi gas. Kau nggak bisa lewat tikungan. Kau gila, kenapa masih gas penuh? Cari mata. Ayah, di bawah lereng curam itu, kalau tebakanku benar, itu tebing yang curam kan? Benar, jatuh dari sini. Meski orang sekuat baja, pasti akan hancur berkeping-keping. Nanti kita turun buat kumpulin pusaka. Gak mungkin. Gak mungkin. Chris, maaf. Jangan minta maaf. Yang harus kau lakukan adalah percaya padaku. Tapi, Pak Adi sudah jodohkan kau dengan aku. Kau adalah wanitaku, ibu dari Lily. Apa kau bersedia? aku bersedia. Kalau gitu tutup matamu dan rasakan baik-baik. Baik, bisa mati bersama juga suatu kebahagiaan. Enggak, kau nggak akan mati. Hip! Apa? Tiang listrik di tikungan. Ayah, hati-hati! Ayah, mobilnya hilang. Mobil balap kelas S-ku. Mobilku tabungan hidupku. Supreme Kirin AP milikku ini. Kenapa kau pergi begitu saja? Pergi begitu saja. Gimana? Keterampilanku sebagai ratu bengkel mobil masih lumayan kan? Rangka titanium sama bodi serat karbon dan mesin V18 setara mobil balap kelas S. Bagus. Tentu saja, tapi kita sudah sepakat. Nanti kau harus mengajariku menyetir. Bisa dibicarakan. Masih kurang satu. Besok adalah lomba dewa balap. Kalau ada mesin naga hijau. Sayang, Jangan panggil begitu. Kita sudah cerai. Chris, kata orang suami istri tetap ada ikatan. Kau sudah lupa sama hubungan kita dulu. Apa nggak mau Lily punya ibu? Apa kau nggak mau melakukan sesuatu denganku? Kak Chris, siapa sih tante ini? Kau bilang siapa tante? Kau panggil siapa tante? Lihatlah, sudah berumur berapa sih kau? Lihatlah wajahmu. Bedak tebal begini masih nggak menutupi noda kuning wajahmu. Belum lagi bentuk tubuhmu. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku baru di 18. Kak Chris nggak menyukaiku. Masa iya dia akan menyukaimu? Tante. Chris nggak suka orang kaya kau ini. Meski nggak memikirkan dirimu sendiri, masa nggak memikirkan Lily? Kau tega membuatnya kehilangan ibu? Saat kau meninggalkan kami dulu, kenapa nggak pikirin Lily? Jadi kau memilih dia? Tante,
Ucapanmu ini jelas-jelas kau yang matre. Kenapa sekarang menyesal? Kau mau rujuk? Dasar gak tahu malu. Chris, dulu kalau bukan karena ayahku menampungmu, mengajarimu menyetir, dan menyuruhku menikahimu, apa bisa ada hari ini? Katakan, apa sebenarnya urusanmu datang hari ini? Master Yogi mau beli taksimu itu seharga 4 triliun. Chris, asal kau jual, aku akan setuju untuk menikah lagi denganmu. Kita akan hidup tenang setelahnya. Gimana? 4 triliun? Benar, 4 triliun. Ini uang yang seumur hidup gak bisa kau hasilkan. Baru 4 triliun. Kalau Kak Kris mau menikahiku, aku sanggup bayar 20 triliun. Jika Chris menikahiku, aku akan kasih mahar sebesar 40 triliun. Plus seluruh grup Zora. Gak tahu malu. Kau yang gak tahu malu. Chris, dengar ya. Pak Yogi sudah punya cara untuk menghadapimu. Kalau kau berhenti masih ada waktu. Tapi kalau masih keras kepala, besok kekalahanmu akan lebih parah. Pulang dan kasih tahu ke mereka. Siap-siap menunggu ajal. Victor muridku. Aku sudah kembali. Kenapa? Sudah 9 tahun. Aku masih belum melampaui tingkatan manusia dan mobil menjadi satu. Christian, sampai mati pun kau masih simpan keahlian. Dewa balap. Katakan. Aku mendapat pesan, ada seseorang yang sudah mengumpulkan 3 artefak mantan dewa balap. Dia bersiap menantangmu. Artefak dewa balap? Artefak dewa balap milik siapa? Christian. Christian. Guru. Aku menunggumu dengan sangat susah. Lomba Dewa Balap dimulai sekarang. Perebutan Dewa Balap 3 tahun dimulai. Nggak tahu juara kali ini akan jatuh ke tangan siapa. Konon peserta kali ini banyak sekali ahlinya. 9 tahun lalu Victor muncul mendadak mengalahkan semua ahli dan merebut gelar Dewa Balap. Menjadi Dewa Balap generasi kedua. Bisakah dia pertahanin gelarnya? Sayangnya, 9 tahun lalu, seandainya Dewa Balap Christian gak celaka, mungkin gelar Dewa Balap. Sungguh disayangkan. Orang berbakat memang banyak cobaannya. Raja Rem Agung Yogi Casea tiba. Raja Rem Agung, Yogi, peringkat kedua 10 Raja Balap. Di kompetisi sebelumnya dia peringkat ketiga. Hanya kalah dari Wardo dan Victor. Kini Wardo sudah pensiun. Jadi yang bisa merebut gelar Dewa Balap dari tangan Victor hanya dia. Katanya 3 tahun ini dia terus meneliti mobil baru. Khusus untuk lomba Dewa Balap ini. Kalau saja aku punya 4 pusaka. Victor gak akan bisa mengalahkanku. Paman Yogi, roda macan putih ada di tangan Chris. Tapi dia keras kepala, gak masuk jebakan. Gak masalah. Hari ini kupaksa dia mengembalikannya. Kalau hari ini dia berani datang, pasti nggak akan bisa pulang. Jonas Jarut Bengkel Frita tiba. Jonas sudah datang. Konon 10 hari lalu dia pernah kalah sama seorang pembalap yang mengemudikan taksi di bengkel Frita. Bukan cuma itu, konon dia juga anggap roda macan putih palsu dan kalah. Apa yang baru saja kalian katakan? Jonas, kau beneran gak bisa menilai. Mengabaikan roda macam putih, kau malah menganggapnya sebagai sampah. Sungguh mubazir. Benar, lebih baik berikan saja lebih awal pada kami, bengkel emas. Pak Yogi, Pak Wasa, aku tahu kemampuanku gak sebanding kalian. Hari ini aku datang cuma untuk satu hal. Mohon bantuan kalian berdua. Oh, apa itu? Mengembalikan harga diri. Oh, kebetulan hari ini aku juga mau kalian bantu aku soal itu. Kenapa? Ada orang yang singgung kau. Jangan-jangan orang yang akan kita hadapi orang yang sama. Nona Regina dari Otomotif Kunla tiba. Nona Regina dari Otomotif Kunla tiba. Nona Regina datang. Pak Dimas Otomotif Kunla juga ikutan datang. Dia adalah penyelenggara lomba balap Dewa Mobil. Dia juga wasit untuk lomba ini. Salam Pak Dimas. Semua nggak usah banyak formalitas. Regina, apa semua orang sudah hadir? Ayah, masih kurang 1 orang. Waktunya hampir tiba. Siapa lagi? Dia orang yang pernah aku ceritain, Pak Kris.
Nona Regina, menurutku melihat situasi hari ini, dia nggak berani untuk datang kan? Aku rasa dia takut. Nggak disangka dia begitu pengecut. Bahkan nggak berani datang. Mungkin dia ketakutan setengah mati ya. Untuk lomba dewa balap kali ini, yang terlambat akan didiskualifikasi. Hah, dia datang. Dewa balap tiba. Dewa balap? Beneran dewa balap Victor? Pak Dimas, lama nggak bertemu. Apakah kesehatanmu baik-baik saja? Kondisiku sangat baik. Syukurlah. Regina, apa kau mengkhawatirkanku? Menurutmu? Hadirin sekalian, kedatanganku ke sini hari ini bukan cuma untuk balapan. Ada satu hal lagi. Cincin naga, cincin dewa balap, itu benar-benar harta nggak ternilai. Lambang sang dewa balap, kemuliaan yang nggak terkalahkan. Regina, maukah kau menikah denganku? Ya ampun, dewa balap lamar Nona Regina di depan umum. Andai dewa balap yang melamarku. Konon 3 tahun lalu Regina jadi tunangan Victor karena ada janji pernikahan. Dia nggak akan datang. Dewa balap tahun ini adalah aku. Enggak, aku bertaruh dia akan datang. Gimana kalau dia nggak datang? Aku akan menerimamu. Sudah 9 tahun. Kuberikan kau waktu 9 tahun. Kini waktunya habis. Ku yakin kau nggak akan mengingkari janji. Aku percaya dia akan datang. Ya datang. Gimana? Nggak terlambat kan? Nah, kau datang tepat waktu. Hari ini aku akan buat kau bersujud. Ternyata kau sih, Chris. Benar, aku adalah Chris. Chris, kau benar-benar berani datang. Jangan-jangan kau benar-benar mengira kalau kemampuanmu yang seadanya itu berani menandingi master sejati. Hari ini ada banyak ahli. Bahkan tanpa guruku, cukup dengan Raja Jonas dan Raja Wasa, satu dari mereka saja sudah bisa membunuhmu. Kenapa aku merasa Jimmy ini seolah-olah menyindirku? Mereka itu yang sudah kukalahkan. Pernah ku dengar seorang membual akan mengalahkan dewa balap. Aku nggak tahu apakah orang itu masih punya kemampuan itu. Bahkan sekarang bertemu dewa balap sampai takut gak bisa bicara. Kami belum menyambut dewa balap. Selamat datang dewa balap. Selamat datang Dewa Balap. Selamat datang Dewa Balap. Selamat datang Dewa Balap. Beraninya kau, Chris, bertemu dewa balap ngomong berlutut. Berlutut untuknya. Dia nggak layak. Sorot mata anak ini kok mirip sekali dengan orang itu. Mungkinkah dia... Apa yang dia katakan barusan? Dewa Balap Victor, tampaknya bocah ini nggak akui kehebatanmu. Kenapa memangnya kalau teknik nyetirnya bagus? Hari ini banyak sekali ahli berkumpul. Menghina dewa balap berarti cari mati. Dia tamat sekarang. Dewa balap Victor. Jangan-jangan kamu mau maksa nikah? Apa katamu? Bukan. Chris, memangnya kau siapa? Dewa balap dan Nona Regina sudah punya janji nikah sejak 9 tahun lalu. Apa urusannya denganmu? Yang ku tahu cuma satu. Nona Regina sejak awal janji untuk menikah sama dewa balap. Bukankah dia dewa balap? Belum tentu. Dia beneran dewa balap. Apa katamu? Percayalah padaku. Hei, apa maksudmu kau adalah Dewa Balap? Pak Dimas, bisakah lomba dimulai sekarang? Soal pernikahan Victor, bicarakan sehabis lomba. Saat ini lomba yang penting. Baik. Karena kau mau menantangku, jangan bilang aku nggak kasih kau kesempatan. Apa kalau aku kalahkan dia, kau mau menikah denganku? Iya, siapa pemenang dewa balap kali ini akan kunikahi. Oke. Kali ini sudah serius. Kalau begitu kubunuh dulu bocah ini, lalu pertahankan gelar juaraku, menangkan gelar dewa balap. Setelah itu, aku akan menikahimu. Baiklah, lomba Dewa Balap kali ini dibuat di jalan gunung pinggiran kota ini.
Gak ada pembatas jalan, gak ada aturan. Dan gak ada batasan apapun. Siapapun yang pertama mencapai garis finish, dialah dewa balap berikutnya. Wah, mobil balap kelas S, petir merah. Konon beberapa waktu yang lalu, Pak Yogi menjual asetnya demi beli mobil balap kelas S ini. Jonas juga menggadaikan asetnya, membeli emas ungu kelas S ini. Ada lagi mobil balap kelas S, emas hitam. Mobil balap kelas S super, malaikat turun. Aku nggak peduli kau siapa. Tapi, siapapun yang halangi aku harus mati. Lihat, apa aku punya kemampuan itu? Bocah, di mana mobilmu? Bukankah kau sudah melihat mobilku? Taksi. Regina, apa kau nggak waras? Kau berharap dia pakai satu taksi untuk menang. Apakah kau tahu sehebat apa malaikat turun milik Victor? Akselerasi 0-100 km cuma membutuhkan 0,8 detik. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Siapa bilang nggak ada? Lihatlah roda dan juga kalipernya. Rada macan putih. Kaliper kura-kura hitam dan juga Stirfonix. Barang kuno dari abad lalu, kau masih menganggapnya sebagai harta karun. Apakah kau tahu mesin naga hijau, aku mengubahnya menjadi baru. Ini adalah mesin naga hijau. Ia bahkan berhasil mengubahnya menjadi mesin energi baru. Ini melebihi mesin V18. Meski cuma punya satu knalpot, jauh lebih hebat dari mobil balap kelas S yang berlubang 7. Kekuatannya jauh lebih dahsyat. Komponen legenda zaman kuno melawan tenaga baru era modern. Siapa yang akan menang? Bocah, jangan sampai ketinggalan jauh. Santai saja, kalahin kau sangat mudah. Masih kurang satu komponen pemungkas. Kekuatanku baru pulih 80%, tapi harusnya cukup. 3, 2, 1, mulai. Semangat, Chris. Semangat, Guru. Semangat, Chris. Ayo semangat, matilah. Sebentar lagi kalian akan menyaksikan si pecundang Chris itu perlahan terpojok dalam situasi buntu. Lalu tabrakan hingga tewas. Benar, lomba dewa balap ini jebakan yang dibuat ayah sama para dewa balap untuk menjerat Chris. Jebakan maut yang pasti mematikannya. Apa? Kalian mau apa? Apa yang terjadi? 3 mobil balap gak berebut posisi pertama, malah bersekutu menargetkan satu taksi. Apa yang terjadi? 3 mobil balap gak berebut posisi pertama, malah bersekutu menargetkan satu taksi. Ada yang menyerangnya untukku. Sudahlah, kalau nggak bisa salib 3 raja balap, kau juga nggak pantas jadi lawanku. Bocah, menyerahlah. Serahkan 3 artefak dewa balap. Aku bisa membiarkanmu hidup. Benar, kembalikan roda macan putihku. Aku mau Stirfonixmu. Kalian bertiga disebut Raja Balap, tapi levelnya cuma segini. Hanya dengan ini kalian mau mengalahkanku. Chris, jangan gak tahu diri. Kami 3 raja balap mengepungmu sendirian. Apa kau masih bermimpi bisa menyalip? Chris, ketahuilah, ini adalah sirkuit balap tanpa batasan aturan. Apapun bisa terjadi. Kau benar-benar mau mencoba? Kalian belum cukup level. Cari mati. Semuanya. Ayo kita kasih bocah ini sedikit pelajaran. Aku mau dia tewas di tikungan depan. Rem, harus ngerem. Kalau enggak pasti akan terlempar ke tebing. Chris, hati-hati. Hati-hati, kali ini beda sama terakhir kali. Nggak ada tiang listrik. Nggak bisa pakai tiang listrik untuk berbelok. Benar. Kalau nggak injak rem dan jatuh ke jurang, dia pasti akan tewas. Ada beberapa orang memang nggak tahu diri. Kalau tahu akhir begini, mending ambil uang, malah keluar dan meregang nyawa. Diam. Kau berani memukulku?
Memang kau yang kupukul. Dasar jala baterai. Memukulmu saja sudah termasuk memberimu muka. Diam kau. Kalian, Aku percaya, Chris. Akan baik-baik saja. Ada apa ini? Apa dia mau terjun dari mobil? Hah? Jurus apa ini? cara menyalip dengan terjun dari langit. Ini nggak mungkin. Jurusan ini namanya bidadari dari langit. Melompat keluar untuk selamatkan diri. Ada yang salah, jangan-jangan. Ini bidadari dari langit yang legendaris itu. Mustahil. Kenapa bisa begini? Chris, kau benar-benar kurang ajar. Nggak apa. Kenapa kalau lolos sekali, dia tetap akan mati? Sial. Kejar. Kenapa memangnya kalau lolos sekali? Sudah menyusul. Kurasa kau nggak terlalu payah. Sayang sekali, jarak antara kita bukan seperti yang kau kira. Phoenix, kura-kura, macan putih. Kawan lama, bantu aku. Api kuning. Ini kan mesin V18 legendaris. Mesin turbo ganda. Bagaimana mungkin? Chris, kau benar-benar pantas mati. Sial. Lajunya cepat sekali, gak bisa mengejar lagi. Tak ada pilihan lain. Hanya bisa pakai jurus ini. Maksudmu? Tembak dengan senapan mesin. Aku nggak percaya mobilnya terbuat dari besi. Gimana bisa seperti ini? Mereka menggunakan senjata. Tapi ada cara lain. Apa? Mereka mundur. Karena tujuan mereka sudah tercapai. Yaitu mencegah Chris dari juara pertama. Sudah kukatakan sebelumnya, Chris nggak mungkin menang. Tapi sayang sekali, dia nggak mati di jalan. Ya, Chris sudah singgung Victor. Setelah perlombaan berakhir, dia nggak ada tempat di Berton ini. Fiona, seleramu memilih pria memang biasa-biasa saja. Sayang sekali, terlalu lambat. Laju mobil Chris benar-benar lambat. Victor sangat jauh, meninggalkan Chris di belakang. Sudah nggak perlu melanjutkan perlombaan. Rasanya memang sangat nggak rela, tapi kita tetap harus memberi selamat dulu ke Victor. Karena raih gelar Dewa Balap lagi. Pada akhirnya tetap nggak bisa lakuin. Menyetir bukan sekedar menyetir. Mobil itu benda mati, manusia itu hidup. Bahkan kalau mobil mengalami kerusakan, dia tetap bisa memunculkan kekuatan yang nggak terbayangkan. Mobil itu benda mati, manusia itu hidup. Mobil itu benda mati, manusia itu hidup. Aku mengerti. Makna terakhir balap mobil. Enggak. Lihatlah. Roda depan kiri dan belakang kiri rusak. Tapi aku punya cara. Gimana mungkin? Apa dia Christian? Gak mungkin, bukannya Christian sudah hilang. Lagi pula penampilannya gak mirip Christian. Kak Christian, apa benar ini kau? Ini gak mungkin. Ini benar-benar gak mungkin. Kau bukan manusia. Ini gak mungkin. Semangat. Apa dengan begini, Chris sudah menang? Susah ditebak. Victor sudah jauh meninggalkan Chris. Meski laju mobil Chris sangat cepat, tapi sulit menyalipnya. Sangat disayangkan. Api emas. Meski api emas juga nggak mungkin bisa. Selisih jarak terlalu besar. Api emas nggak bisa mengalahkan Victor. Mantan dewa balap juga nggak sanggup. 1 kilometer terakhir. 1 kilometer terakhir. Sprint terakhir. Lihat apakah dia bisa juara. Apa ini? Inilah yang disebut akselerasi nitro. Yeay, menang.
Kau nggak mati. Bukannya kau sudah mati. Bukannya kau sudah mati. Kak Christian, apakah itu kau? Kau bukan manusia. Kalau sudah mati, kenapa kau kembali lagi? Murid durhaka. Hari ini kuambil kembali semua milikmu. Kau siapa? Benar. Akulah Christian. Tapi sekarang namaku Krisyosa. Dialah sang dewa balap. Sudah kuduga itu kau. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Dia adalah Christian Dewa Balap. Kekalahanku memang pantas. Apa yang kau lakukan padaku? Kemampuan bertarungku hilang. Semuanya hilang. 5 tahun ini kau kemana saja? Tanya dia. Astaga. Atas dasar apa kau perlakukan aku begini? Padahal aku sudah bunuh dia 9 tahun lalu. Aku sudah hancurkan tubuhnya. Mobilnya juga aku bongkar. Kenapa kau masih hidup? Kenapa? Apa? Jangan-jangan yang aku tolong dulu Dewa Balap. Ternyata begitu. Ayah, aku bodoh sekali. Guru, aku sudah tahu salah. Ampunilah aku, Guru. Yang menghakimimu, bukan aku. Melainkan hukum. Pergi serahkan dirimu. Selamat datang kembali, Dewa Balap. Selamat datang kembali, Dewa Balap.